Hi there! Come join PT Melintas Cakrawala Indonesia as we visit schools and explore how students learn. Meet best friends Coco, Fluey, Worm, Lori, Vizu, Audrey, and Speed. They are all in the same class at school. Children learn in different ways, and this becomes more evident when they start formal schooling. What challenges do the students face in class? Given the same assignment, we see here 8 ability domains that influence students' learning style. When the student struggles with one of the domain, it makes learning harder. Let's take a look. Coco struggles with comprehension. After reading the instruction, she was still confused on what she was supposed to do. I don't understand what I just read. Fluey struggles with fluid reasoning. He cannot apply reasoning to unfamiliar problems. I wonder what comes after this. Worm struggles with short-term working memory and loses information quickly. There are too many things to remember. I've already forgotten the first point. Lori struggles with long-term memory retrieval. She has trouble recalling facts even though she learned them before. I don't remember learning this. Vizu struggles with visual spatial processing. It's hard to perceive shape, form, and images. Oh no! These numbers look like they are swimming on the page and won't line up. Audrey struggles with auditory processing. It's hard to process what her friend and teacher are saying, especially when there are distractions. I don't understand what you're saying. There's too much noise. Speed, a nickname he got because he's the fastest runner in class, struggles with processing speed. He always runs out of time doing assignment because it is hard to process even easy basic tests. I hope I don't have to take notes. I write so slow. We'll never get this done. Researchers have come to agree that people don't have just one single general ability, but many abilities that are organized in a hierarchy. Students would be able to learn more effectively if their teachers knew how to identify the root of students' learning difficulties. It's easy for some students to grasp an assignment right away, while others struggle and some who can't understand disengage. Educators and assessors need multiple data points in order to truly understand how each student learns. So what can we do about this? Professors Cattell, Horn, and Carroll reference over a century of research on human intelligence and developed the CHC model. It's the best validated model of human cognitive abilities. PT Melintas Cakrawala Indonesia, or MCI for short, is using this CHC model to develop new cognitive assessment known as the AJT Cog Test. This AJT Cog Test is one of the most comprehensive individually administered measures of intelligence in the world. The AJT Cog Test was developed specifically for students in Indonesia and identifies how students learn. So how do students benefit? It identifies students' strengths and weaknesses in 8 broad cognitive abilities. It helps teachers understand how each student in the class learns. The teachers also better understand how the student processes information, learns from experience, and adapts to the environment. The teachers uses the AJT Cog Test result to develop Individualized Education Program, or IEP. With their IEP and well-trained teachers, the students can now achieve their learning goals. Sebelum kita masuk, saya ingin mengenalkan dulu narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini yaitu Ibu Dianali. Ibu Dianali ini selaku product expert dari PT Melintas Cakrawala Indonesia. Jadi Ibu Dianali ini juga mengikuti perkembangan alat tes yang PT Melintas Cakrawala Indonesia kembangkan selama ini. Sedikit background, Ibu Dianali ini menyelesaikan pendidikan psikologinya di Universitas Tarumanegara S1 dan langsung melanjutkan S2. Lalu dia sempat bergabung di Sekolah Jenius. Di Sekolah Jenius ini, Ibu Dianali banyak berhubungan dengan anak-anak jenius, sesuai dengan nama sekolahnya ya. Jadi Ibu Dianali membantu membuat kurikulum bagi anak-anak jenius yang walaupun masyarakat ngertinya anak jenius harusnya gampang, pintar segala macam, ternyata banyak isu-isu yang timbul. Nah, Ibu Dianali memiliki pakar di bidang tersebut. Lalu baru di 2017, Ibu Dianali menjadi product expert manager di PT Melintas Cakrawala.
Dan semenjak itu Ibu Dianali terus menekuni mengenai tentang psikologi pendidikan dan juga tentunya psikologi kognitif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Ibu Dianali. Halo, selamat pagi. Oke, makin seger ya, walaupun masih di rumah aja tentunya. Iya, masih di rumah aja. Masih di rumah aja, oke. Tapi tetap semangat memberikan sesi-sesi parenting untuk ayah bunda sekalian. Iya, oke. Iya, terima kasih Begitu, Aja. Iya, silakan bisa langsung dimulai. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya bunda sekalian. Ketemu lagi, ini kelima kalinya ya, kita sesi kelima ya di webinar series EJT Parenting ini. Oke, biar nggak berlama-lama, mungkin saya akan langsung sharing PowerPoint-nya, biar bisa langsung dilihat. Oke. Ya. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana? Masih di rumah aja gitu ya. Hari ini weekend gitu ya. Oke. Saya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Diana. Mungkin ada beberapa ayah dan bunda di sini yang udah pernah ketemu di sesi-sesi sebelumnya, tapi mungkin juga ada yang baru hari ini datang. Semoga suara saya jelas, semoga koneksinya juga oke. Jadi mungkin tadi Ajeng sudah sedikit menjelaskan latar belakang saya, bagaimana pendidikan saya, dan hari ini seperti biasa kita akan sejam di hari ini 1,5 jam ke depan ya. Berarti kira-kira 1 jam awal bisa saya akan menjelaskan penjabaran saya gitu. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa. Nah, sebelumnya mungkin saya akan review sedikit tentang key point tentang sesi sebelumnya. Jadi yang belum ikut sesi sebelumnya nggak apa-apa. Sebenarnya nanti biasanya kalau udah selesai kegiatan ini seminggu sesudahnya tayangannya bisa dilihat di YouTube. Tapi mungkin biar kita recall lagi, ingat-ingat lagi kemarin sesi terakhir itu ada membahas apa, karena 2 minggu lalu juga, saya akan sedikit kasih beberapa highlight gitu ya, key point-nya. Oke, kalau di sesi keempat terakhir itu kita ngebahas tentang gimana sih sebenarnya keterlibatan ada orang tua dalam kesuksesan belajar anak. Jadi poinnya pertama adalah, misalnya ada 3 lingkaran itu ya, ada orang tua, anak, dan sekolah. Jadi ini sebenarnya mau menjelaskan, menjabarkan posisi orang tua. Bagaimana peran orang tua dalam keterlibatan itu. Dan keterlibatan di sini kemarin kalau ingat di sesi sebelumnya, saya menekankan keterlibatan itu bukan berarti mengerjakannya bersama dengan, tapi bukan mengerjakan dengan siapa, tapi bersama-sama gitu ya. Nah, keterlibatan orang tua ini saya highlight, dan seperti apa sih bentuknya? Kemarin saya, mungkin ini ringkasannya banget gitu ya. Jadi saya dalam sesi terakhir kemarin di sesi 4 saya sangat menekankan tentang teknik scaffolding. Apa sih scaffolding gitu ya? Ingat-ingat aja kalau renovasi rumah gitu ya, kalau ngelihat kontraktor atau ada orang yang beresin rumah, biasanya mereka ada tiang besar yang kayak tangga gitu ya. Nah, itu scaffolding. Sistem scaffolding dalam pendidikan pun sama. Peran orang tua dalam pendidikan dan keterlibatannya secara dalam kesuksesannya adalah bentuknya scaffolding. Scaffolding itu artinya orang tua memberikan contoh, kemudian memberikan instruksi ke anak, oh ini caranya seperti ini, lalu menyemangati anaknya ngerjain. Nanti kalau anaknya pas ngerjain, dikasih bantuan kalau memang kesulitan. Jadi kan scaffolding gitu kan, nanti lama-lama dikasih bantuan, sampai akhirnya orang-orang bisa membangun satu gedung, sampai akhirnya anak-anak bisa membangun pengetahuan. Akhirnya sampai anak bisa mandiri belajar. Itu adalah poin penting dari sesi keempat. Lalu apa hubungannya sama sesi kelima ini? Kalau di sesi keempat kemarin, saya sebenarnya dalam sesi itu ada penjabaran beberapa tools, beberapa alat bantu, beberapa kegiatan-kegiatan in general. Saya highlight ini loh kegiatan-kegiatan bentuknya orang tua cara nyata ketika mendampingi anak seperti apa. Nah, dalam sesi yang kelima ini saya akan lebih dalam lagi daripada itu. Karena di sesi kali ini saya akan mengexposure tentang kemampuan kognitif anak. Jadi kalau saya udah kasih tools-nya, saya udah kasih pisau-pisaunya, karena kita mau belajar memakai pisau itu ketika kita mau memasak,
gimana cara kita memakai alat itu ketika kita memahami ini anak unik gitu ya. Nah, saya akan membahas dengan keunikan anak dulu. Ini mungkin ada yang ingat, kalau ini ada gambar ini, semoga ada yang ingat ya, sih Diana ngomongin tenis, ngomongin apa. Mungkin saya mulai dengan polling dulu gitu ya. Ini pertanyaan yang selalu saya mulai ketika saya seminar orang tua dan ngebahas tentang kemampuan kognitif. Mungkin bisa dikeluarkan dulu pollingnya pertama. Saya akan Oke, polling pertamanya silakan dibaca. Bagi yang baru pertama kali ikut, silakan langsung isi gitu ya. Jadi ada anak, kalau ada anak Anda terlahir kidal itu kan tangan kiri ya, jadi left-handed gitu ya. Terus senang nih main tenis, gitu ya. Terus dia pas lagi bermain tenis, apakah Anda akan meminta dia bermain dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan? Apa hubungannya sih Diana ngomongin tenis, ngomongin tangan kiri, tangan kanan, ya apa hubungannya gitu ya? Saya akan lanjutkan dengan slide-nya. Kita belajar. Kita belajar apa sih dari pertanyaan saya tadi gitu ya. Ini saya senang banget kalau menganalogikan dengan sesuatu yang kita lihat, supaya kita paham maksudnya apa. Pertama, ketika orang bermain kidal itu artinya apa sih? One in a million lah gitu. Nggak ada anak 100, mungkin ada dari 10 anak aja kadang-kadang mungkin 1 atau 2, bahkan kadang-kadang di kelas nggak ada yang kidal gitu ya. Artinya apa sih itu kidal? Apakah salah? Enggak, karena itu artinya unik. Itu sama juga menganalogikan bahwa karakteristik kekidalan ini, kidal yang saya bawa ini, menurut saya ingin menganalogikan dengan kemampuan anak, dengan karakteristik kemampuan kognitif anak. Itu anak itu unik. Kidal tidak arti salah. Itu artinya unik. Lalu, apa hubungannya? Kalau bermain tenis, itu ketika anak kita kidal, terus kita ajak dia latihan tenis. Kenapa sih kita lebih cenderung merasa ya udah kalau dia tangannya kidal, latihannya pegang raketnya tangan kiri aja, ngapain tangan kanan? Sebenarnya itu akan by nature kita akan melakukan itu. Kenapa? Karena kekuatan dia memang di otot-otot sebelah kiri. Jadi bayangin ya, kalau kan raket tenis berat ya. Jadi kalau tiba-tiba kita fokuskan pada yuk, enggak semua orang ada pegangnya itu tangan kanan, nah kamu harus pakai tangan kanan. Lalu kita meminta anaknya untuk latih tangan. Akhirnya kita membuang waktu kita dan lebih bersibuk bagaimana kita berfokus hanya pada lemahnya dia. Hanya demi supaya sama seperti dengan lain. Tanpa sadar, kita membuat dia tidak merasa unik. Kita tidak mengembrace keunikannya dia. Sedangkan yang bisa kita pelajari adalah, oke, dengan latihan tenis ini, sebenarnya kita bukan untuk mengubah anak ini bermain dengan tangan kanan, tapi bagaimana kita mengoptimalkan potensinya. Kalau ada mudah bayangkan ketika anak itu tangannya kiri, mainnya otomatis yang dipelajari dalam latihan biasanya pasti akan dikuatkan otot-otot gimana atau teknik-teknik supaya kalau diserang sebelah kanan, anak itu tetap bisa handle the situation. Sama, exactly. Ketika belajar, anak itu belajar bukan untuk mengubah dia menjadi sempurna. Dia harus excellent dalam segala kemampuan. Kalau kita berharap itu excellent dalam segala kemampuan, tanpa sadar kita tidak mempedulikan keunikan anak itu. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan potensinya dia ketika menghadapi kegiatan-kegiatan belajar yang mungkin sulit bagi dia, tapi tetap handle itu. Karena tujuannya dalam latihan itu sebenarnya yang diincar adalah performa terbaiknya anak itu ketika lomba ya. Misalkan kayak anak mau tanding tenis gitu, latihan kan. Yang diincar apa sih? Sebenarnya ada performa terbaiknya dia. Sama ketika belajar, yang diincar adalah bagaimana anak itu menambah pengetahuan. Gitu. Kenapa? Karena ketika itu semua tercapai, dapat bonus biasanya, bisa dapat bonusnya itu menangkan pertandingan. Kalau di sekolah, akhirnya bonusnya adalah prestasi. Nah, ini adalah pedoman pertama yang saya ingin tawarkan kepada orang tua, kepada ayah dan bunda di sini, karena ini base banget ketika kita melihat anak. Tools yang kemarin saya jelaskan, beberapa highlight tools yang saya jelaskan di sesi keempat, itu tidak akan optimal terpakai atau diterapkan karena kalau kita nggak berbasis dengan memahami dan mengembrace keunikan, kita menerima keunikan anak. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana nih Diana caranya saya pahami keunikan anak? Gimana ngomongin tentang kognitif? Dalam tema hari ini mungkin akan ada banyak informasi gitu ya. Kalau misalkan ayah dan bunda mau buka catatan segala macam silakan gitu ya. Ini mungkin
akan banyak informasi sekali, tapi saya akan mencoba package ini dengan lebih mudah dipahami. Kalau kita bicara kemampuan kognitif, kita bicara proses berpikir. Ini bayangkan yang saya jelaskan ini tidak hanya terjadi pada anak-anak Anda, tapi juga terjadi pada diri kita sama-sama. Karena kita juga punya proses berpikir yang sama. Jadi ada namanya Information Processing Framework. Ini sebenarnya dasarnya dari CHC teori. Mungkin kalau yang udah ikut beberapa kali sudah lihat ya beberapa video-video di awal kita selalu bicara tentang CHC teori. Saya akan mulai memperkenalkan ini. Dan nggak usah takut, santai aja. Ini biar gampang ingat, saya sudah mencoba mensimplify. Ketika kita bicara proses berpikir, ingat aja ada empat tahapan gitu ya, atau 4 proses gitu, 4 area berpikir gitu ya. Pertama, nerima, kemudian menyimpan, di mana menyimpan itu tentunya termasuk menarik informasi lagi gitu, menyimpan, lalu mengolah dan menyampaikan. Jadi 4 proses ini adalah 4 proses yang paling penting di dalam otak kita, gitu ya. Di setiap proses itu ternyata ada kemampuan-kemampuan di otak kita yang membantu proses itu terjadi. Gitu. Makanya mungkin basicnya gini, selalu saya jelaskan ketika di otak kita, bayangkan ya otak itu misalnya bulat gini ya, itu ada area-area khusus. Makanya kenapa kalau, biar gampang nih, kalau di drama Korea gitu ya, ada orang jatuh, tabrakan kepentok, palanya tiba-tiba dia amnesia, gitu ya. Sebenarnya yang kepentok area mana sih? Nah, jangan-jangan yang kepentok adalah area memori. Makanya terjadi memory loss. Nah, area-area ini ketika mereka mempunyai tugas masing-masing, punya karakteristik, mereka tuh memproses informasi. Jadi proses pertama ada nerima, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan. Saya akan bahas satu persatu dengan cepat. Penerimaan. Di penerimaan itu, ini mungkin ada istilah nih, GV apaan sih Diana, GA apa, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan masing-masing. Cuman di slide ini saya berharap orang tua dapat idenya dulu. Oke, kalau di proses penerimaan itu, yang penting akan menerima, biar gampang adalah ketika kita masuk mempelajari sesuatu atau kita merespon lingkungan, yang paling duluan bekerja itu apa sih? Yaitu visual kita dan telinga kita ya. Jadi secara visual kita akan mempelajari ini ada apa sih? Ini webinar nih. Ini ngomongin apa nih? Warnanya biru. Ini apaan sih? Ada 4 ginian teks. Ada ini. Itu visually. Dan audio adalah ketika Anda mendengarkan saya menjelaskan, si Diana ngomongin apa sih dari tadi? Oh ya, ini sambungan yang kemarin gitu. Ini ngomongin kognitif. Itu adalah cara kita menangkap penerimaan. Ketika kita sudah masuk menerima, informasi-informasi itu disimpan di dalam memori kita, di dalam sebenarnya kayak gudang pengetahuan kita, memori. Tapi di dalam proses penyimpanan juga sebenarnya dalam memori itu ada proses kita menarik informasi. Jadi simpan dan narik. Kalau udah ditarik biasanya diolah tuh informasinya, gitu ya. Ketika informasi diolah, yang paling kontribusi banyak adalah logika kita dan pengetahuan. Jadi kalau logika itu nanti apa sih? Logika itu bagaimana kita menemukan langkah-langkahnya, penyelesaiannya seperti apa. Nanti pada akhirnya baru proses penyampaian. Jadi kebayang kenapa sih Diana, kenapa saya juga menjelaskan proses ini, kenapa ini penting. Setelah sesi ini, saya berharap Anda bisa paham bahwa ketika Anda memahami anak-anak Anda memahami setiap kemampuan kognitif yang habis ini saya jelaskan, Anda tanpa sadar, Anda bisa mengidentify, atau mungkin istilahnya cuman screening. Ini kayaknya anak saya bermasalahnya di proses penerimaan. Kok anak saya kuatnya di pengolahan? Oh, anak saya penyimpanan. Ketika Anda sudah mengetahui letak-letak yang mana dia butuh bantuan dan yang mana yang unggul, disitulah Anda tadi menjalankan basis pertama, bahwa oke, anak saya kidal, tapi anak saya kuat di sini. Nah, itu yang akan menentukan bagaimana Anda membantu dan menjalankan peran-peran tools-nya yang kemarin saya jelaskan. Biar nggak lama-lama, saya akan masuk ke dalam kemampuan umumnya kognitif. Tadi ada GP, GA, ya banyak macam ya. Ya kok, mungkin biasa kalau sesi pertama sama saya bingung nih GV apa, visual apa gitu ya. Jangan pusingkan singkatan-singkatannya. Kita pahami idenya. Mungkin kita mulai dengan proses berpikir pertama. Tadi ingat ya, ada proses menerima, gitu ya. Di proses menerima itu ada 2, visual dan audio. Apa sih kemampuan audio itu?
Kemampuan auditory processing atau kemampuan audio adalah kemampuan seseorang anak untuk mempertahankan perhatiannya dan menyimak instruksi atau penjelasan lisan. Jadi daya tangkap lisannya dia. Kalau anaknya kuat banget, ini terus kenapa ya dia? Kayak apa sih anaknya gitu ya? Anak yang kemampuan audionya bagus, biasanya mereka cenderung lebih cepat nangkep informasi kalau dijelaskan secara lisan. Mungkin ayah dan bunda di sini pernah ada anak atau mungkin kakaknya atau sepupu siapapun atau keponakan yang kayaknya ya anaknya lebih cepat dijelasin ketimbang saya suruh dia nonton grafik-grafik atau gambar-gambar. Tapi kalau diceritain dia lebih cepat nangkep. Nah, itu adalah kemampuan audionya kemungkinan besar lebih oke dibandingkan visualnya. Tapi bukan berarti visual kurang gitu ya. Nah, tapi kalau yang audionya lemah kayak gimana? Yang audionya lemah biasanya ini kaitannya dengan kemampuan berbahasa, terutama untuk anak 7 tahun ke bawah gitu ya. Itu akan sangat terlihat. Hubungannya sih kan audio, dia emang nggak bisa dengar. Beda ya antara kemampuan auditory ini dengan kemampuan mendengar gitu ya. Jadi kalau anak itu bisa mendengar, tapi kalau nggak bisa mendengar berarti dia nggak bisa dengar tulis gitu ya. Tapi kalau kemampuan auditori adalah kemampuan dia menangkap persepsi suaranya. Jadi kalau saya ngomongnya mama, dia dengernya mama, bukan nyanya. Ya, jadi kalau kemampuan auditori beda di situ. Lalu visual spatial processing apaan? Proses terima tadi visual dan dengar gitu ya. Itu adalah kemampuan seseorang membayangkan secara visual, spasial. Dia bisa ngubah, bisa bayangin diutak-atik gitu. Contohnya paling gampang gini. Ini kalau anak-anak yang visual spasial bagus, nanti kalau kelas-kelas geometri dia pasti ngerti. Dia cepat ngertinya. Dia ada kubus ABCDF ditembus oleh segitiga ABC gitu. Kalau anaknya visualnya tinggi, dia kebayang tuh, wah ABCDFG bentuknya gitu. Segitiga, oh kebayang nih segitiga di bagian sini kira-kira. Itu adalah kemampuan visual spasial. Tapi kebayang nggak kalau anak kemampuan visual spasialnya kurang? ABCDFG kubus, bahkan kubus aja mungkin dia nggak kebayang bentuknya seperti apa. Apa sih yang sebenarnya terjadi di anak-anak yang visual spasialnya kurang? Saya bicara kurang artinya butuh bantuan gitu ya. Biasanya dia misalkan disuruh gambar kotak, dia gambarnya lingkaran. Tapi dia ngelihat itu kotak. Jadi ketika kita labeling itu kotak, dia ngelihat itu, oh ini kotak. Padahal bentuknya nggak murni kotak. Nah ini nanti akan kalau sampai itu kurang atau bermasalah, mungkin extremely akan menjadi kesulitan belajar. Tapi in general, biasanya kalau beberapa kasus kita bisa ngelihatnya karakteristiknya apa sih? Gitu. Keunggulan unggul nggak di situ? Atau rata-rata? Atau nanti akan bisa bebas. Tapi poinnya adalah visual spasial, kemampuan dia membayangkan bentuk, arah, dan posisi. Itu nerima. Kalau dia udah nerima dan nggak ada masalah, biasanya informasi-informasi itu akan masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu menyimpan. Nah, di proses penyimpanan mengingat ini, biasanya saya ada 3. Jadi saya bilang ini proses sebenarnya daya ingat ya. Kita akan membahas daya ingat. Ada short term working memory, ada learning efficiency, ada retrieval fluency. Mungkin saya bahas dulu the short term working memory. Short term working memory biar gampang pahamnya, biar mudahnya biasa saya jelaskan kita belajar dari kata-katanya aja, short term pendek gitu ya. Working memory, memori kerja. Jadi karakternya apa sih? Jadi bagaimana kemampuan anak ayah dan bunda ketika mendapatkan satu informasi dalam waktu singkat, anak itu harus utak-atik informasinya, lalu dia harus selesaikan saat itu juga. Susah banget gitu ya. Biar gampang, biasanya saya pakai contoh mencongak. Jadi ketika anak dikasih waktu, oke, mencongak kan cuma bentar ya gurunya. Iya, nomor 1 ya. 3 kali 5 tambah 2, do diem. Oke, lanjut, nomor 2. Nah, ketika 3 kali 5 tambah 2, itu anak working memory banget. Anak itu lagi fokus, harus fokus kan, diminta. Jadi tugasnya itu fokus, dengerin, dan 3 kali 5 tambah 2. Dia harus mikir, oh saya ambil data dulu ke belakang, ini kalian dulu atau tambah dulu ya? Aduh lupa nih yang mana dulu ya. Itu ngomong tuh. Kalau anak working memory-nya bagus, dia bisa balik lagi. Oh iya kemarin kan gurunya bilangnya dikali dulu, oh ya kali dulu baru tambah balik lagi. Tapi kalau working memory-nya bermasalah, pas dia oh ya kemarin ngomong apa terus lupa gitu. Dia lupa lagi, ini apaan sih? Ini ngomongin apa kok saya nggak inget gitu ya.
buyar tuh langsung, nggak bisa ngerjain. Yang ketangkep sama kita, kok anak ini nggak ngerjain gitu. Nah, sama halnya ke working memory dari ayah dan bunda lebih merasa lagi, yang sedang ayah dan bunda lakukan saat ini, webinar itu working memory pasti bekerja. Kenapa? Karena ketika informasi saya berikan, ayah dan bunda langsung terkoneksi dengan pengalaman-pengalaman bersama anak-anak. Gitu. Oke, ini gimana? Oh ya, kok si Diana ngomong ingetin saya sama ini. Nah, itu working memory lagi bekerja. Ketika dengan balik lagi dengan saya, itu sedang bekerja banget. Nah, itu working memory. Sifatnya sebentar tapi powerful. Lalu bagaimana dengan learning efficiency? Itu baru satu part. Kalau learning efficiency apa sih? Ini bicara daya simpan. Kalau saya bilang learning efficiency seberapa efisien anak Anda belajar. Jadi kalau anak Anda dikasih materi, dijelasin, panjang lebar 100%, anggaplah ya dijelasin, pas dijelasin satu kali, dia langsung ngertinya, pahamnya 20% atau 80%. Efeknya apa, Diana? Efeknya adalah kalau anak learning efisiensinya bagus, anak-anak yang baru sekali dijelasin, nggak perlu diulang, bahkan dia udah ngerti. Dia bisa jelasin ulang, bisa ngajarin orang. Berarti daya simpannya dia bagus. Karena 80% dari penjelasan itu, dia langsung tangkep. Gitu. Tapi ada anak-anak yang learning efisiensinya, dia harus berulang-ulang kali dijelasin, dia baru ngerti. Kenapa? Ini jangan-jangan memang kapasitasnya cuma 20% setiap penjelasan. Ya itu memang keunikan dia. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya mencari strategi belajarnya. Oh, berarti kalau anak ini di materi-materi khusus, kita memang harus spare time dan tenaga untuk diulang. Basically, semua belajar harus diulang. Bedanya pengulangan anak-anak yang learning efisiensi mungkin butuh waktu lebih lama. Mungkin tadi aja sempat bilang saya di sekolah lama itu seringkali berkecimpung dengan anak-anak gifted. Orang suka bilang, oh anak gifted pinter banget, cepet banget, ini nggak perlu. Bagaimanapun mereka tetap harus ada pengulangan belajar. Bedanya pengulangannya cuma lebih singkat dibandingkan yang lain, dengan kompleksitas yang tinggi. Jadi basically belajar itu pasti ada pengulangan. Nah, kalau udah paham tentang simpan, ngomongin memori harus ada yang ditarik, diingat. Yang menarik dari CHC dan proses dalam pembuatan tesnya ini, perkembangan teorinya, dulu teori tentang memori itu hanya memori udah daya ingat plek. Tapi semenjak dengan prosesnya ada penelitian dan proses norming untuk pembuatan alat tes IGT, ternyata ada tadi yang saya bilang daya simpan, dan ternyata ada daya ingat, daya menarik, yaitu retrieve, narik, fungsi. Apa sih dilihat? Coba Anda perhatikan seberapa anak Anda itu bisa lebih lancar kalau disuruh ingat. Kasusnya gini, banyak kasus anak-anak yang kalau dijelasin panjang lebar dia ngerti. Besok pas dia ulangan, dia bener-bener kayak orang lupa. Atau kadang-kadang dia ingetnya pas sudah cerita ke Anda. Mami, tadi aku ngerjain ini tapi aku lupa. Terus orang tuanya cuma ngomong, lah itu yang kemarin loh, gambar yang kita gambar. Kamu masa nggak ingat? Oh iya, aku ingat. Terus tiba-tiba dia keluar tuh semua informasi. Kenapa gitu kayak gitu? Ya karena retrieval fluency-nya butuh pancingan karena dia mungkin nggak sekuat kemampuan dan efisiensinya. Itu kira-kira proses menyimpan dan mengingat. Kita masuk ketiga, yaitu proses mengolah. Di proses mengolah, mungkin Anda di sini bisa sambil melihat ya. Ketika saya bicara, pertama ada fruit reasoning. Fruit reasoning ini kita bicara tentang logika berpikir. Biar Anda lebih mudah paham, fruit reasoning, fruit itu cair. Gitu ya. Reasoning itu sebab akibat A, B, C, D. Kenapa sih saya ngomong ini? Biar Anda lebih paham bahwa fluid reasoning berarti karakternya luwes. Fleksibel aja, ada temboknya. Ya, kalau banjir gitu ya, ada tembok, ada semuanya kena banjir aja gitu. Sama. Ini kalau gampangnya otak encer. Ya, kalau Anda suka bilang ini anak otaknya encer banget. Ya, itulah logikanya. Ini anak banyak akal, ya itulah logika berpikirnya. Mereka bisa mencari berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Lentur, oh ini entok nih enggak nih, jadi banyak akal. Kita yang merasa kok anak ini kalau kerjain kegiatan-kegiatan gitu kayaknya akalnya banyak, tapi disuruh ngafalin sih susah banget loh. Nah, saya berharap dengan ada penjabaran ini, Anda sekarang udah mulai kebayang ya, bahwa bisa jadi ada anak yang memang unggul dalam tugas-tugas yang memang analisa, tapi belum tentu dia selalu unggul dalam kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya memori.
Kalau udah bicara proses pengolahan, tadi udah bicara logika, kita bicara pengetahuan. Comprehension knowledge. Comprehension knowledge selalu saya bilang dalam setiap seminar saya, itu namanya gudang terakhirnya kita. Tujuan kita belajar itu penuhin stok gudangnya kita dengan segala pengetahuan. Caranya banyak macam gitu. Itu unlimited. Kalau yang unlimited apa ya? Kan pengetahuan tidak ada batasnya. Tapi itu paling butuh waktu dan tenaga untuk mencapai menjadi suatu pengetahuan. Suatu informasi belum tentu jadi pengetahuan, belum tentu sama dengan pengetahuan. Informasi yang terolah dan dipahami sepenuhnya lah yang menjadi suatu pengetahuan. Bukan sekedar tahu, tapi Anda paham, itu pengetahuan. Dan dua hal ini adalah fluid reasoning dan comprehension adalah king and queen-nya otak kita. Pertama kali sebelum perkembangan semua intelijensi, teori intelijensi, mengupas, oh ada otak itu ada kemampuan-kemampuan nih. Dulu cuma dibilang, oh logika dan pengetahuan aja. Nah, kalau udah proses pengolahan, kita bisa masuk dalam proses penyampaian. Terakhir nih, proses penyampaiannya. Seperti apa sih, ngebahas apa sih? Ini bahas tentang proses kecepatan berpikir. Jadi, kalau logika berpikir tadi, bagaimana anak mampu menyelesaikan tugasnya, mampu menentukan langkah-langkahnya. Jadi, kalau dia nggak bisa, kita kasih bantuan nih langkah-langkahnya. Kalau comprehension knowledge, kalau dia nggak tahu, ya kita kasih dia pemahaman gitu. Kalau processing speed ini adalah kecepatan seorang termasuk Anda, bagaimana Anda mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu banyak membutuhkan kemampuan analisa dengan cepat atau tidak, gitu ya. Jadi contohnya gini, mungkin saya awalnya kita dulu zaman dulu ya, saya nggak tahu nih ini ayah dan bunda pernah ngerasain nyetir manual kan ya? Manual kan nggak kayak bom kar ya, jadi kayak perlu belajar, gigi 4, gigi 5, muter ngeliat gitu ya, nggak ngeliat ke depan, ngeliatin ganti gigi. Gitu. Nah, itu kan proses belajar ya, dari sebelum tahu, kagok, segala macam. Nah, ketika itu belajar, itu semua proses di jalan tuh, yang menerima, menyimpan, ingat, kemarin guru lesnya udah ngomong nih, begini, itu diolah, nih kalau ternyata rasa feel-nya naik turun, seperti itu semua terolah. Tapi begitu semua itu ternyata kita udah latihan dan kita terbiasa, yang paling banyak bekerja adalah nanti processing speed. Kalau begitu udah bisa, nggak perlu banyak proses berpikir, processing speed akan membantu sekali dengan cepat. Anda udah nggak pernah mikir lagi, langsung cepat, langsung nyetir. Gitu. Nah itu kecepatan berpikir kira-kira seperti itu. Banyak kita akan melihat seberapa cepat anak itu mengerjakan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu banyak butuh analisa. Nah, semuanya itu terangkum dalam kecerdasan umum yang selalu dibilang sebagai IQ score. IQ anaknya berapa sih? Nah, itu kecerdasan umum. Atau di sini istilah General Cognitive Ability. Jadi, poinnya adalah belum tentu nih, kita mesti lihat dulu dinamikanya, baru kita lihat kecerdasan umumnya. Kira-kira gimana? Oke, nah, tadi saya udah panjang lebar, ngomongin mungkin biar kebayang ya, tadi saya udah sempat ngebahas tentang ini, proses-prosesnya, lalu kok mampuannya gimana. Nah, ini sebenarnya teori aslinya bentuknya seperti ini. Jadi saya itu menyederhanakan aja untuk Anda terbantu secara idenya. Tapi kalau Anda bisa lihat di sini, prosesnya dari environment input, informasi masuk, lalu visual dan auditorinya itu bekerja, gitu ya, di mana sensori persepsi itu terjadi, baru itu terjadi proses yang lainnya, entah itu memori, entah itu ngolah segala macam. Dan kalau Anda bisa lihat, mungkin saya bantu dengan ini. Kalau Anda lihat di sini, ketika input masuk, anak-anak belajar, ini tadi saya bilang, ini memori nih. Yang sering kali, entah mengapa orang tuh suka bilang, kok anak saya lupa mulu sih ini. Nah, ini biasanya bisa dilihat ya, kenapa GC itu yang unlimited, Tuhan memang adil ya, itu unlimited, tapi letaknya paling ujung, makanya saya bilang gudang. Karena perlu proses belajar sampai anak itu benar-benar tersimpan apa yang dipelajarinya di dalam gudangnya. Lalu nanti baru kita lihat bagaimana dia menyampaikannya. Oke, kira-kira itu, nah ini saya mencoba kasih gambaran lagi, biar diresapi gitu, dihayati gitu ya. Oke, kalau di sini ada namanya dynamic
gear gitu ya. Istilahnya saya mencari apa ya biar gampang gitu diingat gitu. Dynamic gear. Kenapa sih? Apa hubungannya sih Diana? Proses-proses tadi itu proses-proses yang saling berkesinambungan satu sama lain. Nggak ada yang satu dulu kalau dia beres baru dia kasih yang lain, enggak. Mereka saling berkesinambungan. Informasi apapun yang lewat masuk ke dalam proses-proses anak berpikir termasuk otak kita, kalau ada beberapa proses yang ternyata mungkin butuh bantuan atau bermasalah atau kurang, ternyata membuat hasilnya nggak jadi optimal. Sayangnya, yang dipotret sama kita, sama orang tua atau masyarakat pada umumnya adalah hanya hasilnya. Kan kasihan ya. Ini selalu saya tekankan gini. Dalam pengalaman saya ketemu waktu saya di sekolah terutama, itu kan murid-murid banyak ya. Murid-murid itu guru-guru suka bingung, orang tua suka bingung. Mereka ketika datang, wajar mereka akan, atau klien-klien biasanya yang dikeluhkan itu adalah surface, hasil yang kita lihat. Anaknya tidur mulu, anaknya kagak fokus, anaknya ngobrol mulu gitu. Kalau dikumpulin 20, jangan-jangan ya 70% keluhannya sama. Nggak fokus, gangguin temennya, ya gitu-gitu. Tapi begitu ditelusuri mungkin kemampuan kognitifnya, jangan-jangan di luar masalah sosial emosional tentunya, jangan-jangan ada beberapa kemampuan kognitifnya ini butuh bantuan untuk menghadapi kegiatan belajarnya. Yang tadi saya bilang, jangan melihat anak bisa main game yang susah-susah, lalu kita berekspektasi dia pintar dalam mengingat, karena itu suatu kemampuan yang berbeda, itu suatu proses yang berbeda. Di sini saya mau menekankan itu karena kita harus paham tentang proses. Dan dengan sesi yang ini, slide berikutnya saya akan lebih dalam lagi, bantuannya bentuknya apa. Dan bantuan itu kok bisa saya cari gambar ini, bantuan itu nggak selalu harus yang strict, membuat anak terintimidasi, no. Kalau di sesi sebelumnya saya sudah memberikan beberapa tools, dan bagaimana kayak do and don'ts-nya, ngomong sama anak, nanya anak bagaimana, itu di sesi keempatnya gitu ya. Nah, itu bisa kita terapkan, bantuan-bantuan itu. Jadi pedoman keduanya adalah, dari rangkumannya, kemampuan kognitif setiap anak itu unik. Kemudian, dinamika proses anak itu adalah kunci kita memahami potensi anak. Jadi dinamikanya itu yang bikin kita kayak scanning anak itu, dan itu luar biasa banget gitu. Kita bisa tahu, oh anak saya ternyata seperti ini ya. Dan keunikan itu memungkinkan kita jadi lebih tahu, oh saya bisa bantu anak ini di mana. Peran terlibatnya orang tua yang tadi teknik scaffolding, keterlibatan orang tua sejauh mana, supaya anak lebih mandiri, kita tahu memang di spot yang mana, karena kita tahu dinamikanya. Dan proses belajar adalah kegiatan yang aktifkan prosesnya. Sering saya sudah terutama di sesi sebelumnya, saya sangat menekankan kepada orang tua, jangan Anda yang merangkumkan pelajarannya ya. Gitu. Kenapa? Ya karena ini proses belajarnya ada di ketika melakukan kegiatannya. Biarkanlah itu dilakukan anak-anak meskipun butuh waktu yang lebih lama. Tapi itu investasi yang kita bisa berikan kepada anak-anak untuk bisa belajar mandiri. Kira-kira seperti itu. Oke, tujuan akhir tadi sudah singgung tentang, yaitu tujuan akhirnya memperkaya pengetahuannya. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Bu Diana, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan coba compile beberapa pertanyaan terkait. Tadi sempat juga ada yang tanya IQ itu mengukur kemampuan kognitif yang mana, itu sudah terjawab ya di slide-nya Ibu Diana. Jadi IQ itu mengukur semua kemampuan kognitif, yang perlu dilihat adalah dinamika masing-masingnya seperti apa. Lalu ada juga pertanyaan mengenai bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak. Ini pertanyaan dari Bapak Oktovani, dia khusus sih menanyakan misal kurang dalam spasial gitu. Karena kan ternyata kemampuan tersebut juga masih dibutuhkan di sekolah. Oke. Ya, nanti mungkin di slide berikutnya akan saya lebih detail, tapi basically sekaligus menjawab pertanyaan Bapak, ketika bicara, oh gimana sih cara meningkatkan kemampuan spasial anak saya gitu ya. Balik lagi, pahami dulu tadi penjelasan saya. Visual spasial itu apa kemampuannya? Oh, itu kemampuan membayangkan, menangkap informasi secara visual, terus dia bisa utak-atik gitu ya. Berarti bayangkan kemampuan itu harus di stimulus. Jadi kita bahasanya
meningkatkan itu bukan artinya kita bikin dia tadinya yang nggak bisa, tiba-tiba menjadi bisa. No, tapi kita menstimulus supaya kemampuannya dia menjadi optimal. Kalau kita bicara meningkatkan, kadang-kala menjadi misleading. Karena nanti bicara kalau meningkatkan itu, fokusnya adalah dari yang benar-benar nggak bisa, kita jangan-jangan terlalu memaksakan dia menjadi bisa. Tapi saya mau membahasakan bahwa bagaimana cara menstimulus anak-anak supaya kemampuan visual spasial lebih bagus. Saya setuju, bagaimanapun pasti dibutuhkan ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya biasanya diperkenalkan dengan gambar-gambar itu. Lalu lihat kekuatan yang lain. Kekuatan lain, misalkan, oh, ini anak kuatnya, lisannya kuat. Artinya ketika anak itu belajar atau memahami visual spasialnya, yang mungkin dia lemah, kita membantu dia menjelaskan prosesnya itu secara lisan. Misal, dan semakin anak itu lemah dalam beberapa kemampuan, artinya materi-materi yang diberikan atau bantuannya harus semakin konkret. Misalkan tadi, visual spasialnya anak kayaknya mungkin kurang. Oke, visual spasial berarti kita nggak bisa suruh dia abstraksi, bayangkan itu level abstraksi. Tapi kita tunjukkan secara bentuk, oh ini loh bentuk kubus. Nah, oke, sekarang kubus ABC, yuk kita kasih gambar tempel A, B, C, D, semua konkret. Jadi kita menurunkan bebannya dia untuk membayangkan, karena itu effort banget buat dia. Yang kita incar apanya? Kita bantu dia menstimulus, kita tetap mengincar dia mendapat pengetahuannya. Itu mungkin penjelasan yang saya berikan gitu ya, dengan bantuan-bantuan yang konkret. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin di bagian yang berikutnya akan bisa membantu lagi gambarannya kira-kira. Nah, ini mungkin sedikit lagi, ini sebenarnya menyambung pertanyaan pertama tadi. Jadi kan dia meningkatkan kemampuan spasial, kalau ini dia lebih general lagi, kalau misalkan ada yang kurang apa bisa ditingkatkan, dan sebenarnya sampai usia berapa kita bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut, seandainya bisa gitu. Sampai usia berapa anak bisa ditingkatkan gitu ya kemampuannya gitu? Efektif untuk ditingkatkan kemampuannya. Oke, ya. Kalau bicara sampai kapan, sebenarnya stimulus itu nggak kenal waktu, karena belajar nggak pernah kenal waktu, lifelong learning ya. Jadi sampai kapan nih? Sampai selamanya. Tapi poinnya adalah, pertanyaannya, saya ngerti sih, sampai kapan batasannya di mana nih sampai kapan gitu. Jadi kalau saya lebih membatasinya, kebutuhannya saat ini apa. Jadi ketika anak usia 5 SD, namanya misalkan taruh ya kita visual spasial itu banyak tingkatannya luar biasa, dari yang cuma kenal bentuk doang, bedain segitiga, lingkaran sama kotak, itu masih udah visual spasial paling dasar. Tapi begitu dia geometri itu udah abstrak, begitu dia main perspektif itu udah abstrak, tapi itu semua visual spasial. Kalau orang tua, wah itu gimana, panik gitu ya, maka batasannya itu menurut saya lebih kepada learning outcome pada pembelajaran dia saat ini, usia ini apa. Itu mungkin akan lebih memanusiakan beban orang tua dan anaknya juga gitu ya. Oh, anak saya saat ini mungkin kelas 3 SD. Anak saya lagi mengenal nih soal konsep-konsep keliling. Oh, butuh nggak ya visual spasial? Oh, dia ngerti nggak ya keliling itu apa? Kalau anak-anak visual spasialnya kurang, mungkin dia ngomong, iya keliling itu 4 kali S, nah. Sisi-sisinya ini loh, kamu tambahin aja. Wait, tunggu dulu, anaknya ngerti nggak sisi itu apa? Jangan-jangan dia nggak ngerti makna sisi. Jadi kita mengsimplify dengan formula, pada formula itu sesuatu yang abstrak. 4S, S apa? 4 sisi mana gitu. Tapi ketika kita ini loh namanya sisi, ketika kamu jalan di sebelah-sebelahnya ini, kamu sedang mengelilingi. Nah, kamu bisa tahu bentuknya lewat gerakan kamu, tahu jalannya sisi-sisi ini. Kalau melingkar, nggak pernah ada sudutnya. Gitu. Nah, itu bentuk kita mempelajari, dan itu lifelong learning, nggak ada batasnya. Yang membatasi adalah saat ini anak Anda butuh apa? Butuh bantuan apa supaya dia bisa mengikuti tugas-tugasnya pelajaran hari ini. Mungkin kira-kira itu penjelasan yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Bu Diana. Ini mungkin ada satu lagi ya tambahan. Ini sebenarnya dari pertanyaan Pak Dio, dan juga satu lagi ini tidak menyebutkan namanya. Jadi kurang lebih sama. Jadi kalau Pak Dio ini punya saudara umur 12 tahun, dia ini memiliki ingatan yang kuat hanya di pelajaran tertentu saja gitu. Jadi dia kuatnya di pelajaran IPS, tapi di pelajaran lain kurang. Nah, ini
terkait apakah memang kemampuan daya ingat tersebut hanya tergantung pada pelajaran tertentu aja. Berikut juga dengan satu lagi pertanyaan, kurang lebih sama, si anaknya ini umur 8 tahun, tapi dia cepet banget kalau nerima materi tentang sains, sedangkan materi lain yang mungkin bagi orang tuanya dia nggak tertarik itu susah banget. Nah itu tuh gimana sebenarnya hubungannya? Iya, oke. Jadi kalau tadi bicara memori gitu ya. Kalau bicara memori, oh iya nih anak kok memorinya, mungkin saya nangkepnya kalau di pertanyaannya gimana kok anak ini ternyata di memorinya agak sulit, tapi yang lainnya bisa gitu ya. Jadi basically ketika kita anak-anak itu punya kita bahkan yang kita dan anak-anak juga mempunyai di dalam otak kita tuh banyak kemampuan. Kemampuannya itu kadang-kadang belum tentu merata. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah gitu. Makanya ketika dia menghadapi tugas-tugas tertentu, balik lagi dia mungkin akan mengalami kesulitan. Ada juga dia mengalami keunggulan gitu ya. Misalkan anak itu mengalami kesulitan di memori, dilihat dulu kesulitannya itu seperti apa. Apa yang menjadi struggle, bentuknya kayak apa? Sulit ingatkah? Sulit pahamkah? Sulit paham tuh mengingat yang paham, atau dia sulit merecall gitu ya, atau dia sulit mengerjakan dalam waktu cepat dan banyak. Itu akan menentukan bentuk strateginya akan berbeda-beda. Mungkin nanti setelah ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi dengan contoh-contoh biar ayah dan bunda lebih kebayang gitu ya. Apa sih Diana ngomongin, karena tadi mungkin sebelum itu saya masih ngomongin tentang basicnya dulu, fundamentalnya apa. Lalu saya akan masuk ke aplikatifnya dulu. Mungkin kira-kira gitu kali ya, Jeng. Oke. Kalau gitu ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya, Ya, cuman mungkin nanti akan lebih relevan di sesi selanjutnya. Jadi sekarang, oh ya, sebelumnya untuk ini ada beberapa pertanyaan mengenai materi presentasi. Setelah sesi ini selesai, sesi ini akan diupload ke YouTube, jadi ayah bunda dapat mengaksesnya di YouTube. Oke, silakan Ibu Diana. Oke, terima kasih Jeng. Ya. Oke, tadi mungkin orang tua udah nggak sabar nih, pertanyaannya seru banget ngebahas tentang how to-nya ya. Gimana gitu ya. Kita penasaran nih gitu. Nah, ini saya akan ngebahas tentang bagaimana cara mengoptimalkannya. Jadi kalau kita bicara optimal itu, penekanan pertama adalah selalu memanfaatkan keunggulannya untuk mengatasi situasi yang mungkin kita prediksi akan jadi kesulitan dia, karena dia mungkin lemah di bagian itu. Itu prinsip dasarnya ketika kita memahami lewat kemampuan kognitif anak. Saya akan berikan 5 contoh. 5 contoh dinamika-dinamika yang saya highlight dari hanya 2 dari 8 kemampuan yang tadi ada. Itu biar Anda lebih bisa ngerasa nih kasusnya ternyata mungkin related atau mungkin insightful, dan saya akan memberikan apa gunanya, aplikasinya gimana. Kita mulai dengan kasus A. Kasus A ini, anggaplah ya, kasus A ini anaknya A. Si A ini cepet banget nih nyelesain permainan yang butuh berpikir, analisa. Tapi begitu dia disuruh kerjain soal hafalan, dia selalu nangis, bertingkah gitu ya. Sulit banget dia ngafalin. Ini orang tua seringkali keblur nih dengan tangisan, dengan dramanya anak-anak gitu ya. Tapi selalu saya bilang sama orang tua, Bu, Bapak, pokoknya gini deh, kalau anak ibu dan bapak lagi belajar terus dia bertingkah, pertanyaan saya selalu, pelajarannya apa? Pelajaran itu nuntut anaknya ngapain? Itu penting banget. Jadi cobalah Anda memakai sepatunya mereka. Mereka itu loh yang berhadapan dengan pelajaran, bukan Anda. Anda sebagai pendamping, Anda mungkin punya kemampuan yang baik dalam mengerjakan tugas itu. Jadi bagi Anda, it's so easy. Kenapa kamu tuh susah? Tapi ketika Anda menjadi mereka, jangan-jangan ada beberapa hal yang Anda nggak bisa lihat. Yaitu mereka mungkin punya struggle yang mereka pun juga nggak ngerti. Ya anak kecil mana ngerti namanya memori itu apa ya, memori. Cuma dia ingat kok, anak teman-teman saya, kalau ditanya langsung jawab, inget ya, saya mah kagak inget-inget gitu. Cuma rasanya kayak gitu. Nah, dari kasus ini saya ingin memberitahu, oh ternyata dari tadi itu saya bilang cepat sekali dia nangkap permainan yang butuh berpikir, itu sebenarnya menunjukkan bahwa logikanya dia tuh lebih kuat, kekuatan gitu ya. Gitu. Tapi daya ingatnya ternyata daya ingatnya kurang. Jadi inilah karakteristik anak itu. Gitu.
Saya sengaja memaparkan ini biar kita melihat bahwa anak itu unik, ada yang kuat, ada yang lemah. Pertanyaannya lalu, terus gimana Bu Diana? Gimana Diana nih caranya gitu ya? Saya kasih tahu beberapa alternatif kegiatan. Karena prinsip dasarnya memanfaatkan kekuatannya dia untuk mengatasi situasi yang kita anggap akan menjadi kesulitan dia karena beberapa kesulitan kelemahan dalam kemampuannya, yaitu berarti kita masukkan logikanya dalam memahami alur cerita atau bacaan atau materi, apa hubungannya? Karena hafalan itu kalau mungkin orang ayah dan bunda belum ngerti banget gitu ya, sesi yang ketiga itu kalau nggak sesi ketiga itu sudah mulai masuk tentang tahapan belajar. Oh, ternyata tuh hafalan itu yang paling rendah, paling bawah banget. Tapi ketika anak itu mencapai understanding, itu beda banget. Saya selalu bilang kalau anak minta dihafal, biasanya mereka suka lupa malahan. Tapi ketika kita suruh baca, ngertiin, mereka bisa cerita lagi. Tanpa sadar itu udah tersimpan di gudangnya mereka. Nah, kalau anak-anak yang memorinya memang kurang, jangan suruh dia menghafal mati dan titik-titik koma, panjang, emosi lengkap, jangan. Kenapa? Loh, dia lemah gitu loh. Kita tak berdaya di area itu, kenapa kita paksakan dia melakukan itu? Itu sama juga membuat dia tersiksa. Dan Anda tersiksa yang mendampingi, guru-guru pun tersiksa. Tapi ketika kita mengakalin, cari akal tadi kita cari akal gimana ya supaya gearnya, supaya itu berjalan lebih smooth, ya udah kita masukkan logikanya. Oh, kalau kamu baca, kamu ingat aja common sense-nya. Karena itu kekuatan dia. Ceritanya gini, common sense kan. Jadi itu membantu dia menyimpan materinya itu dalam memorinya dia. Tapi bukan berarti kalau lemah didiamkan. Balik lagi, lemah itu juga bukan ditingkatkan, artinya, oh tadinya dia anaknya nggak bisa hafalin, pokoknya berarti 3 bulan lagi saya latihan supaya dia bisa ngafalin dalam waktu 1 jam. No, bukan itu targetnya. Tapi kita bagaimana membantu scaffolding ke dia. Oke, kalau anak ini lemah dalam mengingat, yaudah kita bantu dia dengan kasih skill mencatat poin yang penting kayak apa. Kita harus benar-benar menerima bahwa itu memang kelemahan dia. Yaudah kita kasih bantuannya. Cara mencatatnya gimana nih? Nah, kamu lihat kalau yang penting ini kamu catat yang penting. Gak usah semuanya kamu catat. Yang kamu ingat adalah poin pentingnya. Lalu kamu pahami, kamu bisa membuat itu jadi common sense, menjadi suatu informasi itu. Lalu teknik-teknik kalau daya ingat lemah, biasanya saya selalu menekankan dengan namanya asosiasi. Asosiasi ini kaitannya erat banget sama memori. Asosiasi apa sih? Mengaitkan. Anda akan lebih ingat sesuatu yang sangat familiar dengan Anda. Gitu ya. Kalau saya misalkan gini, ketika tadi saya menjelaskan tentang belajar itu butuh waktu sampai akhir kita lancar dengan bermain, dengan belajar nyetir mobil, itu akan lebih, oh iya ya, saya ingat waktu itu. Kenapa? Karena itu Anda pernah alami. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi asosiasikan dengan sesuatu yang dia pernah alami, dia tahu, supaya terkoneksi itu di memorinya. Biasanya saya kasih contoh gini, siapa di sini yang nggak tahu Hemejiko Hibiniu? Nggak ada. Semua orang pasti tahu Hemejiko Hibiniu apaan. Gitu ya. Tinggal tingkat usia aja, mungkin anak kecil cuma tahu, oh warna-warni. Tapi kalau udah anak SMA, dia bisa sampai jelaskan bahwa, oh Hemejiko Hibiniu itu kayak sebenarnya warna pelangi, terus dia bisa jelaskan sampai proses hujan. Jadi, informasi itu banyak, tapi hanya dengan satu clue kita bisa mengakses segitu banyak informasi. Itulah nama asosiasi. Lalu, biasa daya ingat itu tadi kalau Anda ingat bahwa ada daya simpan dan daya ingat, kalau ingat ya ada GL masuk ke memori terus naik gitu. 3 ini harus diaktifkan dengan cara apa? Kalau orang dulu ingatnya, hafalin. Kenapa sih hafalin? Kan dia belajar masuk tuh ya, ditarik suruh ngafalin kurang lagi. Saya mau meluruskan supaya lebih menyenangkan. Biasa kita minta aja anak ceritain kembali. Di situ kita bisa lihat seberapa dia lancar narik memorinya dia, seberapa dia simpan yang dia baca, seberapa yang dia keluarkan. Sama penuhnya nggak yang dia baca sama yang dikeluarkan gitu. Kalau nggak penuh nggak apa-apa, ya udah diulang lagi supaya makin penuh. Kan proses belajar berulang. Lama-lama akan kemampuannya penuh. Itu kasus B. Sekarang itu kasus A. Sekarang kita masuk ke kasus B.
Di kasus B ini, ada contoh anaknya lebih cepat paham materi yang bergambar daripada yang dijelaskan lisan. Jadi kalau ada gambar-gambar, dia langsung cuma lihat, ngerti-ngerti. Tapi kalau dengerin lisan, dia kayak, sih nggak tahu gitu. Terus lama-lama udah mulai ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, tapi setiap kali diminta jelasin kembali, gambar yang ditunjuk jawabannya itu singkat-singkat aja. Gitu ya. Ada apa ya ini? Pelik ya, bingung kan? Nah, kita pilah-pilah. Kalau Anda pahami penjelasan saya tadi, gitu ya, saya jabarkan. Lebih cepat paham materi artinya kemampuan visualnya lebih tinggi dibandingkan lisannya dia. Bukan berarti saya tidak bilang di sini anak ini kemampuan lisannya kurang. Tapi mungkin kekuatan dia lebih unggul lagi di dalam visualnya. Tapi kalau bisa dilihat di sini ada sesuatu yang menjadi dia nggak optimal, yaitu perilakunya apa? Kalau jawab singkat-singkat aja, ya coba jelasin hujan, ya ada airnya turun aja itu dari awan. Padahal dia udah kelas 5 SD, kan bingung ya. Maksudnya bagaimana esensi pengetahuannya dia kita nggak bisa ngecek. Kira-kira apa sih terjadi? Visualnya oke, jangan-jangan pengetahuannya belum terbentuk secara utuh, gitu ya. Something wrong kok? Iya, itu bagian dari proses belajar, gitu. Inilah bentuk keunikannya, gitu ya. Alternatifnya gimana? Balik lagi, kekuatannya dia apa? Visual. Oke, kita manfaatkan visual itu untuk kita jelasin dia secara materi, secara lisan. Bagaimanapun banyak beberapa informasi atau pengetahuan tidak semuanya tergambar penuh dalam hanya satu gambar ya. Jadi makanya buku ada bacaan, ada tulisan. Jadi nggak apa kita pancing dia dengan bacaan, dengan gambar, tapi kita bisa masukkan poin-poin lisan informasi yang dibutuhkan. Kenapa? Karena tujuannya kita mau mengisi kepengetahuan prior knowledge-nya dia dulu nih, buat dia belajar. Apa hubungannya sama jawaban yang singkat-singkat? Kalau pengetahuan anak mungkin belum mendalam, dia paham, tapi dia nggak bisa ngeluarin karena dia bingung kata-katanya apa. Ya dia cuma paham aja, cuman dia nggak bisa ekspresikan itu dalam bentuk kata-kata. Nah, balik lagi. Kemudian yang kedua, balik lagi dengan keterampilan mencatat kemampuan visual. Kalau memang dia punya kekuatannya adalah kemampuan visual spasial, bisa saya sarankan ya udah suruh dia memanfaatkan kekuatan dia dengan keterampilan mencatat mind mapping. Itu cepet tuh, tek dia bikin gambar gitu ya. Nanti bisa di search dulu mind mapping kayak apa, kemudian ajak diskusi. Nah, kalau ngomongin pengetahuan, ingat ya tadi ada gambar pengetahuan tuh di bawah banget gitu. Itu kayak gudang doang sebenarnya, kayak gudang. Gimana supaya mengakses itu dan mengaktifkan itu? Ya itu harus ada aktivitas, di mana aktivitas otaknya anak-anak mengakses dan mengeluarkan ke kita, yaitu satu-satunya cara diajak diskusi. Diskusi itu nggak berat-berat, hanya jawab aja. Menurut kamu, opini kamu, itu semuanya bentuk-bentuk yang kita mengaktifkan pengetahuannya dia, mengaktifkan kok semuanya di otaknya dia. Oke, kalau udah gitu, sekarang saya masuk kasus ketiga. Tadi udah ya, sekarang masuk ketiga. Ada anak C nih. Si C ini kesulitan banget nyesain soal-soal dengan langkah-langkah gitu ya, beberapa langkah gitu, dia susah lah gitu. Terus setelah dijelaskan cara nyesainnya, dia juga sering kali lupa. Jadi anak ini udah ngerjainnya sulit gitu, ternyata kalau dijelasin juga sering kali lupa. Ada apa sih sebenarnya dengan anak ini? Ketika anak itu penyelesaian beberapa langkahnya itu kesulitan, itu bisa jadi ada problem dalam logika berpikir. Bisa jadi juga, ini bisa jadi ya, bisa jadi juga. Mungkin saya sorotnya logika berpikir. Bisa jadi juga pada short term working memory, karena short term working memory itu endurance orang ngerjain dalam waktu panjang gitu ya. Nah, tapi ketika dia bicara, oh nih anak suka lupa, sering lupa, nah itu udah pasti dia ingat. Kondisi kasus yang kali ini, itu anaknya artinya ada yang di-highlight bahwa dua-duanya itu menjadi kekurangan. Biasanya orang tua bingung, loh kan tadi bicaranya harus ada memanfaatkan kelebihannya untuk atasi kekurangan, tapi kalau dua-duanya kurang gimana dong? Nggak masalah, kita bisa tetap mencari dan mencari strateginya. Nah, kalau sampai Anda mendapatkan mengira-ngira, mungkin saat ini dengan ketemuan sesi hari ini lebih ke arah screening lah ya. Kira-kira anaknya kurang. Ternyata anaknya secara keseluruhan mungkin kurang, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita artinya anak itu butuh pendampingan belajar yang lebih intens. Dan pengulangan, jadi pendampingan, adanya pengulangan materi, prosesnya hanya lebih sering aja
tapi proses secara keluarnya sama gitu ya. Nah, kalau saya menyarankan kalau sampai ada karakteristik anak kalau beberapa langkah terus dia langsung kayak capek, terus nggak bisa, nggak kuat itunya, ingetnya, biasa saya minta sarankan ke orang tua, tolong dicangking, cangking itu cincang. Jadi kalau ada satu bab isinya 10 materi, 10 subbab gitu ya. Kalau anak-anak pada umumnya itu bisa selesai dalam waktu satu hari ini, oh jangan-jangan anak ini lebih baik dipecah dalam 5 kali pertemuan. 2, 2, 2, 2. Kenapa? Karena yang kita injak bukan materinya cepat selesai, tapi seberapa banyak yang anak itu bisa pahami. Itu lebih penting. Kalau chunking jadinya, karena dia butuh waktu lama kan, jadi dia kita kasih aja lebih sedikit, tapi proses belajarnya anak itu dalam dan jadi gitu. Kemudian, tekankan pada contoh-contoh konkret. Tadi yang saya bilang ya, tadi mungkin ada pertanyaan itu yang konkret. Konkret itu apa? Konkret itu sesuatu yang bisa dipegang, bisa dilihat. Itu konkret. Selalu dijelaskan langkah-langkah, semuanya konkret. Itu akan sangat membantu. Makanya butuh alat peraga gitu ya. Nah, ini mungkin gambaran-gambaran kalau bisa kelihatan di sini bahwa oh setiap anak tuh beda-beda ya penanganannya. Terus ada poin-poin yang memang ini anak ini banget gitu. Ya itu karena kita berbasis pada memahami kemampuan anaknya. Di kasus keempat ini saya mungkin kasusnya ini adalah anak itu perlu diulang 2-3 kali nih materinya, baru dia paham. Tapi kalau udah paham, biasanya dia kerja cepat. Nah, ini biar saya cepet ya, ini ngomongin daya simpan, gitu ya. Kan dia ngulang-ngulang, biar dia ingat, gitu. Lalu, setelah dia udah paham, biasanya baru dia bisa lebih cepat. Berarti, dia punya kemampuan nih, cepatnya. Kecepatan berpikirnya ada, tapi proses untuk dia menyimpan butuh waktu. Jadi harus ngapain ya? Sabar dikit, harus sabar belajar, temenin anaknya ini belajar gitu ya. Sabarnya apa? Anaknya harus diulang-ulang belajarnya gitu. Lalu karena memori berarti asosiasiin dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ketika lambat di awal, tapi nanti setelah dia udah paham, dia akan bisa cepat. Dari sini kenapa sih kasus ini saya angkat? Karena saya ingin orang tua tahu bahwa ada beberapa hal atau beberapa kondisi memang kesabaran itu atau kita melihat itu lebih besar. Bahwa ini proses ini yang butuh waktu. Nanti dia bisa ini. Itu akan jauh membuat kita merasa lebih oke, ini hanya part of the process aja gitu. Oke. Mungkin biar nggak sedikit aja saya kasih polling bentar aja. Saya mungkin minta polling yang yang ini. Saya akan tanya polling, saya pengen tahu gitu. Seberapa pemahamannya. Oke. Proses berpikir mana yang perlu bantuan? Oke, silakan diisi, diklik gitu. Biar saya tahu nih, wah udah sampai mana nih pemahaman ayah dan bunda mengikuti session yang ini. Oke, jadi proses berpikir mana yang perlu bantuan, apakah proses yang menerima informasi, ataukah proses yang menyimpan dan menyimpan informasi, apakah proses mengolah informasi, atau proses menyampaikan informasi. Manakah proses yang kiranya anak-anak ini lebih banyak butuh bantuan? Oke. Saya kasih waktu 20 detik lagi. Oh, ini. Oke, semuanya udah isi. Ya, silakan ditampilkan hasilnya. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke, wah ini kayak lagi lomba nih ya, 50% ya. Jadi ada 50% dengan kasus ini ada yang berpikir, oh ini yang harus dibantukan ini adalah proses menyimpan dan mengingat informasinya, ada juga masalah proses mengolah informasi. Ya, mungkin yang paling disorot itu sebenarnya yang pertama adalah proses menyimpan dan mengingat informasi. Tapi saya juga ngerti kenapa proses mengolah informasi ini juga menjadi pilihan gitu ya. Dengan kasus yang tadi,
Oke, di daya simpan ini kita bisa lihat bahwa proses dia untuk menyimpan, untuk memahaminya itu adalah menjadi highlight utama. Kita harus melihat bagaimana sih cara, jadi kasarnya karena kita udah tahu, oh ini proses ini yang bermasalah. Oke, gimana ya caranya biar anak ini lebih smooth? Kayak gimana sih pasang scaffolding-nya supaya dia lebih bisa naik ke atas. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dengan cara-cara alternatif yang tadi saya berikan. Ini kasus terakhir sebelum saya masuk ke part yang ketiga. Kasus ini agak berbeda. Kalau yang ini ceritanya anaknya ini cepet banget paham. Soal sesulit apapun dia sebenarnya juga bisa selesaikan. Kalau dia suka materinya, dia juga oke. Tapi pertanyaan, masalah cuma satu, nilai akademisnya buruk. What's going on gitu ya? Ada apa ini anak gitu? Kenapa saya mengangkat ini? Jadi ada beberapa anak yang bisa jadi kita selama ini mungkin taunya, oh anak-anak bermasalah, kognitifnya kurang. No, ada beberapa anak juga mempunyai kognitif yang luar biasa. Tapi bisa jadi performance-nya akademiknya mungkin belum optimal. Kenapa? Lalu bagaimana gitu ya? Nah, ketika ada anak Anda yang mempunyai kemampuan secara keseluruhan tuh kayaknya luar biasa ya. Artinya dia sukanya yang analisa, dia pokok belajar sesuatu kayaknya haus akan pengetahuan. Pengen tahu tapi ketika akademis ya udah standar aja, melempem aja gitu. Saya tahu bisa orang tua gemes tuh, ya si anakku padahal bisa lebih dari ini. Gimana sih caranya? Bisa saya selalu sarankan pahami dulu karakternya. Karakter anak-anak seperti itu biasanya mereka suka banget otaknya itu dikasih tantangan. Tantangan intelektual namanya istilahnya. Jadi menantang otaknya dia, ajak mikir. Jadi kalau diskusi sama anak-anak seperti ini nggak bisa tuh cuma diskusi sekedar opini kamu tentang ini gimana. Coba jelasin, dia jelasinnya panjang. Tapi ketika kita menstimulus dia dengan menurut kamu ya, masalah yang kayak ini masalahnya apa? Lalu enaknya diselesaikannya gimana ya? Itu pasti mereka langsung mikir. Kenapa? Karena itu kan menstimulus analisa dia, menstimulus daya ingatnya dia. Nah, tinggal kita melihat, wah nih anak nih masih ada pasti, namanya anak-anak pasti ada masih beberapa yang pengetahuannya mungkin masih bolong, keterampilan belajarnya mungkin belum kuat. Disitulah kita berperan membantu anak ini. Kita bisa ngapain caranya? Bisa bantu, misalkan kita secara pengetahuan kita nggak capable, anaknya udah jago banget, suka banget sains, kita aja mabok gitu ya, hitung-hitungan gitu ya. Ya nggak masalah, peran orang tua nggak jadi guru di rumah. Tapi orang tua bisa mencari tahu, diskusi sama guru, Bu, kira-kira khusus gimana, yang bisa menjadikan wadah ikut komunitas apa, videonya gimana. Nah, tugas orang tua ngedampingin anak itu, kita lihat perkembangannya dia. Kitalah yang komunikator dengan orang-orang, jadi narasumbernya dia, jadi fasilitator dia dalam belajar. Nah, ini saya sengaja tampilkan, siapa tahu mungkin ada ayah dan bunda memiliki anak dengan karakteristik seperti ini. Dan ini pedoman ketiga menjadi gambaran. Biar gampang mungkin saya awalnya, ini ada dinamika kemampuan kognitif. Jadi ada yang dari rendah sampai tinggi gitu ya. Artinya dari kurang sampai excellent banget. Cara gampangnya supaya saya bisa memberikan gambaran kepada orang tua. Kalau seandainya ada anak-anak yang makin lama, yang kalau tengah-tengah itu rata-rata ya. Kalau yang makin lama makin kurang, mungkin kemampuan banyak yang kurang, 3 karakter. Pertama, anak itu kemungkinan lebih lambat. Artinya apa? Dia butuh waktu lebih banyak untuk belajar. Karena prosesnya mungkin lebih lambat. Kita harus lebih sabar. Lalu makin dia kurang, makin dia butuh pendampingan intens, makin intens. Tadi mungkinnya dempet-dempetan aja cuma jelasin, lama-lama intens Anda harus terlibat penuhnya di situ. Dan materinya yang tadinya bisa ngomong, jelasin gini, lama-lama jadi konkret sampai ada alat peraga. Gitu ya. Jadi semakin dia rendah, semakin dia butuh namanya sesuatu yang intensif, sesuatu yang semakin konkret. Tapi kalau ada anak-anak yang kemampuannya makin lama makin tinggi, kemampuannya tinggi atau kayak menonjol sekali, peran Anda bersikaplah sebagai fasilitator, bukan lagi pendamping. Kenapa? Kalau jadi pendamping kayak pusing. Anak terlalu, itu pengalaman terbesar saya ketika saya megang-megang anak gifted, menangani murid-murid gifted saya, kemampuan otak saya nggak akan bisa menyamai kemampuan mereka dalam sains, jauh sekali gitu.
Tapi ketika saya menempatkan diri saya dan saya meminta orang tua mereka menempatkan diri mereka sebagai fasilitator, semuanya akan bekerja, bersinergi. Kenapa? Apa sih guna fasilitator? Memfasilitasi, kita aware dengan kebutuhannya dia, kita fasilitasi. Tapi bukan kita yang ngajar. Karena mereka kecepatannya jauh lebih tinggi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian materinya makin lama makin abstrak. Apa sih makin abstrak di sini maksudnya? Kalau makin abstrak itu artinya tadi konkret kelihatan, abstrak itu yang bisa diawang-awang, kayak rumus-rumus. Dan anak-anak di sini karakteristiknya makin lama makin cepat. Jadi semuanya serba cepat. Nah, kira-kira itu pedomannya untuk merangkaikan semuanya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya, Ibu Dana, ini mungkin tadi sesi sebelumnya tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan orang tua ya terkait cara mengoptimalkan kalau anaknya lebih suka belajar bahasa Indonesia. Tadi juga ada contoh-contohnya ya kalau anaknya lebih suka matematika ya mungkin lebih logika gimana pendekatannya. Itu mungkin sebagian sudah terjawab dari penjelasan Ibu Diana. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus sekali ini dari Bapak dari Bapak Rainer. Jadi Bapak Rainer ini bertanya, tadi kan kita sudah lihat ya anak kan memiliki keunikan masing-masing. Nah ini bagaimana menyikapi anak didik dengan keunikan masing-masing tersebut terhadap tuntutan-tuntutan kuantitatif di institusi pendidikan. Gitu. Mungkin tuntutan kuantitatif gitu ya? Maksudnya nilai-nilai kan? Iya, mungkin bisa jadi di sini tidak dijelaskan lebih lanjut tapi. Oh iya. Gak apa-apa. Oke, bagaimana menyikapi anak didik yang mempunyai keunikan masing-masing dihubungkan dengan tuntutan-tuntutan kuantitatif. Mungkin saya nangkepnya ini tuntutan nilai-nilai di institusi pendidikan gitu ya. Oke, ya. Ini pertanyaannya menarik dan saya ngerti beberapa orang tua mungkin juga mengalami posisi seperti ini gitu ya. Saya ketika kita bicara ngomongin nilai atau tuntutan kuantitatif atau saya nangkapnya nih mungkin saya nangkapnya nilai ya. Tuntutan nilai-nilai atau KKM gitu ya, biasa KKM mau nggak mau kita harus mencoba mengikuti sistem itu gitu ya. Karena kita di sekolah itu kita harus mengikuti sistem itu. Nah, mengikuti sistem itu tapi saya mau memanusiakannya itu memberikan bantuannya dengan cara oke, dalam prosesnya mencapai sistem itu harus bagaimana? Kita tidak bisa, mungkin itu perlu diskusi juga dengan gurunya, dengan konselornya, atau apapun dalam proses, terutama untuk anak-anak yang memang kesulitan catch up. Tapi kalau saya, untuk menengani ini, kalau ada namanya tuntutan akademis, saya nggak bisa terlalu bilang, oh nggak usah diikuti segala macam. No. Bagaimanapun itu sistem yang udah ada. Dan itu harus menghargai dengan sistem-sistem yang ada di sekolah-sekolah. Cuman kalau saya biasanya ke klien saya biasa menerapkan, oke, dengan sistem ini, kita telusuri dulu yuk, KKM-KKM-nya yang mana nih? Yang mana yang memang dia sudah, ini biasa lebih, saya petain gitu loh, saya bantu peta, oke, kayaknya pelajaran-pelajaran ini, dia bisa lebih mandiri sendiri. Gitu ya. Syukur-syukur, anggapnya dari 5, 3 itu dia juga udah bisa KKM lewat dari nilainya tuntutannya, yang 2 lagi butuh bantuan. Itu kita akan fokus di sana untuk mencapai itu ya. Tapi kalau 5 yang bermasalah, artinya anak ini memang butuh ekstra penanganan gitu. Dan it's okay, menurut saya pada akhirnya kita perlu mengkomunikasikan dengan sekolah seberapa jauh anak itu bisa di-deliver kebutuhannya dalam sekolah, dalam tuntutan-tuntutan itu. Nah, biasanya kalau berujung-ujungnya lagi, saya biasanya akan melihat seberapa kuatkah anaknya itu, apakah kebutuhan belajarnya dia perlu bisa di-deliver nggak ke strategi-strategi belajarnya di sekolah. Apakah di rumah bisa diambil juga kegiatan. Jadi kalau ada anak-anak dengan keunikan-keunikannya ini, kita memang akhirnya nggak bisa memukul rata semuanya. Ada beberapa part yang harus diambil oleh orang tua ketika di rumah untuk mendompleng, untuk membantu dia menjalankannya. Ada juga yang kita bisa komunikasikan ke orang tua. Atau juga strategi lainnya adalah kita harus mengubah benar-benar environment-nya. Jadi balik lagi, tuntutan sekolah itu memang menjadi tolak ukur ketika anak kita dan anak kita bergabung dalam sekolah itu. Tapi ketika itu menjadi tolak ukur untuk pencapaian, saya melihat
bukan berarti sama dengan tidak ada komunikasi. Karena balik lagi kepada step yang dasar pertama, ketika anak sukses belajar, itu bicara tentang pendidiknya, anaknya sendiri, sama orang tuanya. Jadi komunikasikan tentang strategi-strategi belajar inilah yang akan memproses apakah anak itu masih sanggup bertahan, gitu ya, apakah anak itu butuh bantuan apa aja, gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan, gitu. Mungkin itu dulu Jeng yang bisa dijawab gitu ya. Mungkin bisa membantu Bapak. Oke, kalau gitu masih bisa satu pertanyaan lagi nih mungkin saya coba rangkumkan dari beberapa pertanyaan. Jadi tadi misalkan anaknya karakteristiknya kita udah tahu nih karakteristiknya ternyata penerimaan dia audio, tapi ternyata kesukaannya adalah visual gitu. Nah itu seperti apa? Lalu gimana sih mungkin ini lebih ke parentingnya? Gimana sih cara nge-encourage anak-anak? Apalagi setelah kita tahu profilnya untuk menggunakan kemampuannya tersebut. Misalkan salah satu anak lebih suka menghafal dibandingkan memahami materi. Nah itu bagaimana kira-kira Ibu Diana? Oke. Yang pertama yang pertama itu gimana anaknya kalau audionya karakternya misalnya audio lebih tinggi gitu ya, tapi ternyata dia kesukaannya visual gitu. Oh, oke. Minatnya visual. Iya, betul. Oke. Bakat dan minatnya nggak? Oke, saya akan bahas situ dulu ya. Oke, yang pertama misalkan anaknya ini, kayaknya anaknya ini audionya lebih oke gitu ya. Menurut Anda atau ya ibarat screeningnya itulah kayaknya lebih oke, tapi anak ini kok minatnya ke visual. Ya nggak masalah gitu. Mungkin jangan-jangan visualnya dia juga, selama visualnya tidak bermasalah juga, ya it's okay. Ini bicara soal minat gitu. Malahan enak, karena dia suka visual, audionya kuat, dikombinasiin jadinya excellent gitu ya, jadinya bagus gitu ya. Maksudnya artinya dia punya minat, ketika anak punya minat, artinya dia pasti punya keinginan untuk belajar lebih. Itu paling untungnya. Oh, dia visual, dia suka. Nah, ketika dia audio, banyak banget informasi audio juga kaya gitu ya. Dan itulah yang kita tinggal kolaborasikan. Jadi menurut saya itu malah menjadi, kalau saya malah melihatnya suatu keuntungan, bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Dan tinggal Anda mengkolaborasikan antara minatnya dia terhadap visual. Oh ya udah berarti dia sukanya visual nih, tapi dia nggak cuman kalau dikasih visual sebenarnya dia nggak semengerti itu. Oh ya udah kombinasikan, kasih gambar-gambar visual, kasih video, kasih gambar, lalu cari video-video yang mungkin banyak penjelasan tulisannya gitu. Jadi pas dia nonton dia bisa sambil dengerin. Buat ngeceknya jangan lupa tanyain lagi. Tadi kamu nonton apaan sih? Ceritain dong. Ini ngomongin apa? Terus tanya-tanyain gitu. Jadi kita tahu. Kayak tadi saya nanya-nanya, oke ini pendapat Anda tentang ini apa? Nah itu sebenarnya kita jadi proses belajar. Oh kita pengen tahu interaksi dalam belajar gitu. Itu bisa dilakukan juga. Mungkin itu untuk pertama. Yang pertanyaan keduanya? Yang keduanya ini cara mengencourage anak agar saat belajar itu tidak hanya sekedar belajar, kayak hanya menghafal saja, tapi benar-benar memahami, atau mungkin ada langkah-langkah yang bisa orang tua lakukan supaya anak lebih terencourage untuk memahami mata pelajarannya. Oh ya, oke. Ya, ini mungkin saya jawab, tapi nanti kalau mau lebih jelasan lagi, itu sebenarnya Ayah Muda bisa lihat di sesi 4. Di sesi 4 saya menjelaskan lebih detail lagi. Jadi gimana sih kita mengencourage? Kalau ngomong encourage kita bicara motivasi, gitu ya. Jadi kita harus menciptakan target supaya motivasinya kebangun. Kan gitu ya, kita akan ada semangat kalau kita tahu target kita apa. Jadi kalau anak-anak mau dikasih belajar, diciptakan target, bikin kegiatan itu menarik gitu. Menarik, oh ini belajar jangan, misalkan dia disuruh menghafal tapi dia nggak mau gitu. Memang jangan disuruh dihafalin. Hafalin itu nggak menyenangkan gitu. Coba ingat siapa tanggal-tanggal perang yang terjadi di zaman ini gitu. Itu angka susah orang untuk mengingat gitu ya. Tapi ketika itu Anda ubah dan kita belajar yuk tentang kejadiannya kemerdekaan Indonesia gitu. Hah, apaan tuh? Bosan lah. Kita lihat dulu nih orangnya siapa, tahu nggak? Sini keren banget. Ketika Anda membawanya seperti itu tanpa sadar, itu akan menjadi sesuatu informasi yang menarik dan dia akan ingat gitu. Beda ya, kalau kita misalkan dipaksa menghafal,
anggaplah zaman-zaman dulu kita hafal banget ya, UUD 45 semuanya kayak gitu, bukan kita hafal ya. Itu karena terbiasa ngomong, tapi apakah kita memahami setiap ideologinya itu? Belum tentu gitu ya. Apa kita paham setiap itu? Belum tentu. Tapi dengan kita mencampurkan antara menghafalnya, diingetin, tapi kita menceritakan kisahnya, latar belakangnya, itu tanpa sadar itu akan membuat menjadi lebih menarik. Kita akan suka dengan suatu sejarah kalau kita menghargai kenapa sejarah itu hari itu harus terjadi. Kenapa seseorang pemimpin harus mengambil keputusan itu di waktu itu. Kenapa? Dan kenapa harus cetak dalam sejarah? Bisa jadi, terus bisa juga membahas orangnya itu seperti apa sih? Apakah dia baik dan buruk, itu bisa. Anak akan engage, dan anak akan tanpa sadar dia akan mengingat, dan itu lebih dari kata mengingat, bukan paham, bahkan dia bisa menjadi insight buat dia untuk pembelajaran yang lainnya gitu. Mungkin kira-kira itu. Oke. Nah, sekali lagi ngingetin ya, bisa dilihat penjelasan lebih panjangnya di sesi keempat kita yang sudah tayang di channel YouTube Komunitas Sekolah. Oke. Untuk sesi tanya jawab kali ini, saya rasa cukup segitu. Kita bisa langsung lanjut ke sesi berikutnya. Iya. Oke, thank you. Nah, sesi berikut tadi kan udah ngebahas tentang part pertama, komunikasi tuh kayak gimana, optimalinnya gimana. Nah, sekarang saya balikin lagi nih, kalau udah sebenarnya saya pengen gimana cara cari tahunya gitu. Itu kan abstrak ya. Tadi saya bahas itu, akhirnya Anda pasti men-screening. Oh, kayaknya ini anak saya begini kasusnya. Tapi sebenarnya ada cara supaya kita lebih tahu gitu, yaitu lewat dengan tes IQ sebenarnya. Mungkin beberapa orang tua di sini udah ada yang pernah pengalaman tes IQ, ada yang belum gitu ya. Bagi yang belum mungkin biar tahu nih, kalau tes IQ itu IQ score artinya apa? IQ, angka yang menunjukkan anak Anda berada di posisi mana, gitu ya. Jadi kalau dalam kecerdasan itu ada posisi masing-masing. Ada yang anak ini rata-rata, anak ini di atas rata-rata, kemampuan di atas rata-rata, atau tidak di bawah rata-rata. Sama siapa dibandinginnya? Sama anak-anak seusianya dia. Itu poinnya. Nah, saya ingin menunjukkan ketika Anda mau tes IQ, Anda ingin mengetahui profilnya, itu yang dipentingkan adalah bukan nilai IQ-nya aja. Saya memberikan contoh, ini salah satu contoh real gitu ya. Saya bisa menemukan nih, ada 2 anak dengan IQ-nya yang sama. 101 sama 11 gitu ya. Tapi coba deh Anda perhatikan. Kalau tadi dari awal saya udah jelasin banyak kemampuan ini, kemampuan itu. Ternyata pas kita lihat dinamika kemampuan kognitifnya beda banget ya. Gitu ya. Mungkin saya cuma highlight yang saya tunjuk deh, lihat. Itu anak yang kiri, yang sebelah kiri ya. Mungkin sebelah kiri di hadapan Anda, sebelah kirinya itu anaknya merah yang ke 84 gitu ya. Yang merah cuma GC-nya. Terus tapi GWM-nya oke. Nah, kalau yang sebelah kanan itu GC-nya kurang, GWM-nya juga kurang. Padahal mereka sama-sama 101. Apa sih poinnya saya menjabarkan ini? Karena poin pentingnya adalah ketika kita bicara soal kognitif, kita bicara tentang kemampuan, kita itu yang kita lihat adalah dinamika di dalamnya. Kalau kita cuma berpatok pada IQ anak saya 101, oh yaudah rata-rata, ya emang anak Anda rata-rata dibanding anak seusianya. Tapi anak Anda dengan anak ibu yang sana, walaupun sama 101, beda loh permasalahannya. Kalau anak yang sebelah kiri, dia bermasalah dalam memorinya dia, untuk ingat. Tapi kalau anak yang sebelah kanan, itu nggak cuma memori doang, tapi ketika dia mendapatkan tugas-tugas yang kayak mencolok, disuruh ingat, dia butuh effort. Padahal sama-sama rata-rata. Jadi yang kita butuhkan adalah profilnya mereka. Mungkin saya akan sekilas ngebahas tentang contohnya ini, biar lebih related lagi gunanya seperti apa. Nanti kalau misalkan, ini mungkin kalau Ayah dan Bunda akhirnya dapat menangkan undian, nanti akan terima nih hasil-hasil yang kayak gini nih. Kita bicara ngomong GCA, General Cognitive Ability, kecerdasan umum. Saya ambil contoh satu kasus. Ada anak 2 SD, laki-laki, 6 tahun 11 bulan gitu. GCA-nya 105, artinya apa? Balik lagi, anak itu berada di kategori taraf kecerdasannya rata-rata dibandingkan anak-anak usia 6 tahun 11 bulan. Gitu ya. Jadi fair banget tuh.
gitu. Jadi antara teman-temannya, ya dia termasuk rata-rata. Oh, berarti kalau kita berhenti di sini, berarti kita kembali lagi ke masa awal-awalnya teori intelijensi ada, bahwa kita menjabarkan kecerdasan hanya satu, pintar apa bodoh, selesai. Gitu ya. Padahal kita sudah, perkembangan teorinya sudah sangat berkembang. Yang saya jabarkan kemampuan itu sebenarnya perkembangan yang luar biasa, bahwa kita nggak bisa lagi bicara anak itu cuma cerdas, enggak gitu, nggak bisa, karena kita akan bertanya cerdasnya yang bagian mana, yang kurangnya bagaimana, kemampuan seperti profil kognitif. Kalau ini udah ngerti, saya akan bongkar lagi. Oke, oh tuh anak yang tadi 105, ternyata dalamnya seperti ini, gitu ya. Ada kemampuan visual, auditori. Nah, saya akan membahas apa sih gunanya tahu seperti ini. Kalau tadi Anda lebih ke screening lewat perilakunya dia, lewat experience Anda bersama anak-anak saat belajar, kalau dengan hasil psikograf biasanya lebih menang karena ada datanya. Pulpet, warna-warni gitu ya. Tapi idenya, logikanya, idenya atau fundamentalnya sama. Kayak kita bicara yang pertama, kalau biasa saya caranya gini. Tadi kan saya jelaskan proses-prosesnya ya. Tinggal dilihat aja, oke, di proses menerima ini yang unggul apa atau yang perlu kita highlight tuh apanya sih? Yang menarik apa sih di sini? Ya, kan 128 coba 128 itu artinya superior. Mungkin biar enak saya pakai ini. Nah, kalau 128 superior ya, gitu ya, 128. Nah, terus dia itu kayak gimana sih? Itu menerima, berarti keunggulan dia di situ. Lalu kita lihat proses berikutnya, proses menyimpan dan mengingat. Ada 3 ya, link efisiensi yang menyimpan, narik, retrieval, sama working memory. Ternyata anak ini punya kelemahan gitu ya. Kelemahannya dia adalah dalam retrieval fluency. Apa tadi retrieval fluency? Kalau anak muda ingat-ingat, yang gambar retrieve, narik, kayak data komputer ya. Retrieve, narik. Oh, dia ngendet-ngendet kalau narik. Gimana nih anaknya 87 gitu ya. 87 di mana sih? Low average gitu ya. Low average yang di daerah sini. Berarti deket-deket sini nih. Beda kan ya antara low average sini sama di sini gitu. Lalu kalau udah tahu, kita udah highlight, oh artinya di dalam proses menerima, dia punya keunggulan, yaitu visualnya dia. Tapi dalam proses menyimpan dan mengingat, oh dia tuh ada kelemahannya. Dalam bayangannya, oh nih anak, kalau disuruh belajar, berarti dia cepet tuh nangkepnya. Tapi disuruh inget, kayaknya bakal jadi masalah deh. Nanti berujungnya apa? Tugas pelajaran kayak apa, yang kalau dia disuruh kerjain, dia akan bermasalah. Akan butuh usaha. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita simpan. Berikutnya, mengolah. Kita akan melihat, oke, kita lihat proses berikutnya mengolah. Kita cek, anak ini mengolahnya kayak gimana, gitu ya. Oh, nih anak logikanya oke, tapi pengetahuannya kurang. Tapi kata Diana, pengetahuan itu unlimited. Jadi gimana dong? Dan kalau Anda perhatikan, yang menarik di sini adalah proses nerima dia oke, nyimpennya oke, karena learning efisiensinya bagus, ya learning efisiensinya mungkin dia pakai ininya bagus gitu, berarti yang kalian nerima masuk kesimpannya kan ke sini, tapi kok di sininya kurangnya, padahal kan itu satu proses ya, itu kan katanya gudang, kok dia kurang, berarti itu ada proses pembelajaran yang perlu di highlight di sini. Bisa kelihatan, oh oke, anak ini nerimanya lancar, nyimpennya juga bagus, tapi kenapa gudangnya nggak isi, ngestoknya nggak banyak ya. Terus mau ditarik juga ternyata ngendet-ngendet lagi. Kekuatan dia untuk nariknya, retrieval frekuensinya gitu. Itu kira-kira gambaran profil anaknya. Lalu proses terakhir, oh anak ini kecepatannya rata-rata, berarti oke. Seandainya dia bisa menjalani proses itu, artinya kalau dia udah bisa otomatis, anak ini nggak akan problem. Kebayang ya, penjabaran saya ini memberikan, akan terlihatkan anaknya sih rata-rata. Kalau kita balik lagi, kalau saya nggak jabarkan kayak kita cuma ngelihat anjingnya 105, kita hanya bilang, oh anaknya rata-rata. Ya, berarti anaknya rata-rata lah, nggak oke-oke banget gitu ya. Biasa aja lah anaknya gitu. Harapannya misalnya maunya superior. Gitu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, oh ternyata anak ini, walaupun dia rata-rata, tapi dia punya kekuatan superior di dalam kemampuan visualnya.
No wonder nih anak kalau misalkan belajar dapat sesuatu, melihat sesuatu cepat tangkepnya secara visual. Oh, ini maksudnya ini, oh gambar ini, oh nanti harus nggak begini. Itu bisa ngebayangin dia cepat. Tapi kalau disuruh mengingat kembali yang bermasalah. Biasa pertanyaan orang tua lalu gimana, ini anak harus diapain gitu ya. Nah, dalam kasus seperti ini, balik lagi, biasa kita highlight aja proses-prosesnya dulu. Oke, prosesnya kekuatannya adalah menerima dia visualnya, daya tangkapnya. Terus kita lihat lagi, oh kemampuan logikanya, semua juga nggak bermasalah, daya serapnya juga oke, cepat. Berarti yang menjadi bermasalah adalah gudangnya dia dan retrieval-nya. Berarti yang bermasalah adalah daya ingatnya dia. Tadi mungkin kalau yang bagian sebelumnya itu saya ada sempat kasih contoh ya, daya ingat cukup banyak. Apa sih kuncinya daya ingat? Intinya kita mengasosiasikan. Jadi ketika Anda mungkin mendapatkan kasus anak Anda cepat mengingat sesuatu, menyimpannya bagus, cepat nangkep, nyimpen, tapi lupaan. Nah, pas nyimpennya itu koneksikan tadi, asosiasikan dengan yang sudah yang gampang dia ingat. Atau bisa juga, biasa saya dengan strategi bikin singkatan aja deh Bu, yang lucu-lucu. Misalnya misalkan ada singkatan biasa jenis-jenis misalkan jenis-jenis sayur-sayuran gitu. Jenis-jenis sayuran yang vitamin A gitu. Ciri-cirinya panjang gitu ya. Biasa kita bisa bilang, kita bikin singkatan aja, poin-poinnya, tapi dibikin singkatan, huruf depannya doang gitu. Nah itu enak nanti anak-anak cuma nginget kecil, di memori cuma inget itu, tapi pas ditekan, ibaratnya kalau diakses, isinya banyak. Nah, ini salah satu. Dan kedua, mungkin yang selalu saya tekankan, kalau ada kaitannya antara memori, saya selalu encourage orang tua untuk melakukan diskusi. Minta dia presentasi, minta dia jelasin. Kenapa? Karena hanya dengan kegiatan sesimpel itu, sebenarnya kita sedang menstimulus anaknya untuk melakukan suatu aktivitas berpikir dalam masukin memori, narik dari gudangnya untuk keluarin. Jadi itu tanpa sadar kita meminta dia melakukan itu. Nanti lama-lama kemampuannya menjadi optimal. Mungkin nggak tujuan dari kita tahu profil ini, ketika balik lagi ke tenis tadi ya, kita tahu profil anak kita kayak gini, oh yaudah habis kita belajar, berarti anaknya ini saya latih nih diskusi. Nanti pas ngetes lagi, saya berharap anak saya naik tuh dari 87 jadi 98 atau jadi 111 gitu. No, tujuannya itu dalam screening atau dalam assessment atau dalam tes IQ bukan untuk meningkatkan poin-poin ini, tapi kita ini sebagai guidance untuk kita mengoptimalkan strateginya belajar kita bahwa inilah anak Anda, gitu. Nah, semoga penjabaran ini lebih bisa menggambarkan ya tadi yang konsep-konsepnya, contoh-contoh real di lapangannya. Lalu nih sekarang saya kasih lihat kalau ada hasilnya, ternyata hasil ini akan berbicara banyak juga gitu. Sama banyak ya seperti yang tadi. Sebagai penutupnya, ini udah di penghujung gitu ya. Saya masukin dengan pedoman terakhir. Pedoman terakhir ini ada waktu Kevin McGrew untuk Kevin McGrew itu yang ngembangin CAC teori ya. Itu Kevin McGrew bicara dalam seminar atau workshop. Kevin pas lagi tentang AGT ini sangat menekankan dengan kognitif itu sangat menekankan tentang kita tidak bicara how smart your child, but how your child smart. Jadi kayak maksudnya apa sih? Udah bingung deh pinter smartnya gitu ya. Bukan nanya seberapa pintar sih anak Anda gitu. Tapi bagaimana supaya anak Anda menjadi pintar. Pintar itu apa? Artinya optimal. Dengan segala keunikannya menjadi optimal. Itu adalah poin yang paling penting. 3 poin pertama yaitu GCA atau IQ score itu hanya menggambarkan kategori kecerdasan anak Anda. Itu menggambarkan posisi anak Anda. Oke, kalau anak saya rata-rata ya berarti kapasitas dia rata-rata. Ya wadahnya sebesar itu. Tapi kalau anak saya kurang ya berarti dia memang kapasitas. Artinya apa? Oh yaudah saya butuh pendampingan lebih. Harus menerima bahwa anak ini butuh pendampingan lebih, butuh yang konkret itu udah jadi satu gambaran umum. Tapi kalau ada anak yang dapat dari superior, oh berarti saya harus siap-siap nih, jadi fasilitator nih, ngecek-ngecek nih tempatnya ini. Oh saya harus siap-siap nih ngobrol sama anak ini, ngomongannya dalam banget gitu. Nah itu suatu kategorial. Tapi dinamikanya di dalam itu adalah profil kognitif.
di mana Anda bisa menentukan yang mana do and don'ts-nya, di mana saya harus bantu dia, saya menentukan itu dan saya bisa diskusikan dengan guru-guru gitu. Dan terakhir, memahami profil kognitif ini biasanya akan membantu Anda untuk untuk tahu exactly bantuan apa. Itu nggak cuma Anda, mungkin juga para pendidik juga. Nah, materinya saya sudah selesai. Sebelum ada jawab lagi, saya tutup dengan satu ini dulu ya. Takut lupa gitu ya. Ini saya kangen banget sharing slide ini. Ini slide yang jadi tahun kemarin itu benar-benar banyak kegiatan sebelum ada corona ini, banyak kegiatan ke sekolah, seminar orang tua. Dan selalu dalam seminar orang tua, terutama ketika orang tua dalam penjelasan hasil-hasil psikogram dia, saya selalu menekankan ini. Ini mungkin pada sudah sering lihat ya, tapi saya bawa-bawa ini kemana-mana, saya belum pernah buka. Jadi Albert Einstein bilang kayak, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Gitu. Dan ini menurut saya ngena banget dan menjadi nyawanya banget kita dalam dunia pendidikan gitu loh. Tadi muka pertanyaan Pak Hendra itu menarik banget tadi ya. Jadi kok nggak salah ya sama bapaknya. Jadi pertanyaan itu menarik. Iya, kita harus embrace uniqueness-nya tiap anak-anak kita gitu ya. Dan tugasnya kita ketika kita memahami, kita tahu bukan kita menjudge dia, tapi menurut saya malah kita lebih harus memanusiakan anak-anak kita dan termasuk diri kita bahwa mereka punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita manage supaya strategi belajarnya akan lebih membuat mereka lebih optimal. Itu mungkin slide penutup dari saya sebelum mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke. Ya, terima kasih Ibu Diana atas penjelasannya. Jadi kita sudah memasuki sesi terakhir ya. Jadi ini sesi tanya jawab terakhir. Mungkin ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh orang tua saat mereka mendapatkan hasil tes IQ-nya. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin tanyakan, ini untuk tahu tes nilai IQ atau yang tadi dijelaskan nilai G masing-masing anak itu memang satu-satunya cara, apakah harus melalui dengan tes IQ atau ada cara lain? Oke, untuk tahu nilai-nilainya tentunya harus tes IQ ya. Gitu ya. Jadi kalau tadi dengan kita melakukan tadi saya paparkan itu salah satu contoh psikogram kalau ikut AGT cognitive test. Ya mungkin nanti kalau dapat menangkan undiannya Anda bisa lihat dan merasakan experience-nya itu gitu ya. Jadi itu menjadi gambaran kenapa saya paparkan juga biar ayah dan bunda kebayang gitu loh. Sebenarnya kalau bicara soal hasil tes itu gunanya apa angka-angka itu? Jangan dapat angkanya disimpan aja ya dalam amplopnya ya udah gitu. No, ketika kita tahu kata-kata angka-angka itu berkata apa, itu benar-benar jadi pegangan dan panduan investasi besar ayah dan bunda untuk sebagai guidance ketika berdiskusi sama guru gitu ya, mencari tahu materi-materi, pengen cari tahu tentang ini, itu akan sangat guidance. Nah, kalau angkanya jadi kesimpulannya kalau angka pasti dengan tes IQ. Kalau kenapa sih nggak tahu ya, tes-tesnya itu menstimulus kok. Setiap tes-tes itu menstimulus kemampuan kognitif masing-masing bagian-bagian anak. Oh, kalau tes-tes yang ini akan menstimulus logikanya. Itu akan dipaparkan dalam angka. Tapi kalau mau screening yang artinya lihat observasi, palingan saya berharap bisa terbantu ya dengan penjelasan saya dari awal tentang idenya, tentang pemahaman definisinya, tentang penerapannya, tentang bagaimana menjabarkan dari contoh-contoh yang saya berikan. Semoga itu sudah cukup membantu lah orang tua lebih menghayati, oke, anak saya mirip-mirip kayak gini, oh berarti kira-kira anak saya mungkin kayak kemampuannya seperti ini yang baik, yang unggul atau enggak. Mungkin saya bisa jawabnya begitu. Oke. Jadi untuk mengenali anak dulu secara awal seperti apa gitu ya Bu Diana ya? Iya, itu mungkin ini satu nih, biasanya orang tua kalau udah dapat nilai hasilnya terus nilai anak saya segini, ini bisa ditingkatkan lagi nggak sih? Atau kalau misalkan saya kasih stimulus, saya bisa tingkatin sampai berapa? Misalnya tadi ada yang nanggung 87, saya mau naikin jadi 95, itu masih bisa nggak tuh? Coba gimana Bu? Ini menarik banget sih. Aduh, ini saya kangen banget loh ditanya gitu sebenarnya. Iya, Jadi kangen one on one, kangen situasi langsung live gitu ya sama orang tua langsung gitu ya. Kira itu seru banget gitu. Jadi kalau orang tua, banyak orang tua, iya Bu, berarti anak pertanyaan mendasar banget. IQ itu bisa naik atau enggak?
Itu pertanyaan sering banget ditanya. IQ itu bisa berubah nggak ya, Bu? Diana itu IQ-nya bisa berubah? Bisa berubah. IQ bisa berubah. Bisa berubah naik, bisa berubah turun. Karena ini tes psikometri ya, jadi ya akan bisa ada perubahan. Tidak dalam psikometri tes apapun, tidak ada yang namanya true score yang kayak hari ini, detik ini 10, besok lagi 10 lagi, ini 10, berapa sebenarnya kayak gitu. Jadi tapi esensialnya apa? Wih, berarti ini nggak valid. Oh, bukan masalah valid nggak valid, tapi ketika ngomong ada perubahan, yang kita lihat adalah kenapa anak itu berubah nilainya. Karena perubahan itu terjadi kalau ada pembelajaran, gitu ya. Jadi kalau ada pembelajaran pasti nilai IQ-nya berubah. Nah, kalau nilai IQ-nya berubah, bukan berarti profil kognitif anak Anda selalu berubah. Itu mungkin yang saya tekankan gitu ya. Kecuali anak Anda merupakan anak-anak yang tergolong dalam kebutuhan khusus. Anak-anak mempunyai sindrom tertentu atau masalah perkembangan, atau anak-anak Anda sedang dalam proses masalah-masalah sosial emosional yang ekstrim, gitu ya. Kayak ekstrim itu apa sih, Uja? Masa anak saya anxiety disorder? No, nggak selalu disorder. Perubahan ekstrim aja. Misalkan anak bullying deh, korban bullying, gitu ya. Pas anaknya dites, dia itu lagi proses jadi korban bullying, misalkan seperti itu. Memunculkan emotional state-nya itu nggak oke. Ngaruh nggak? Mungkin ngaruh, gitu ya. Ngaruhnya apa? Oh, berarti otaknya nggak berarti otaknya berubah. Oh, bukan ke sana. Tapi ketika kita bicara soal masalah emosional yang extremely mempengaruhi anak ya, bukan sekedar cemas, aduh ketemu orang baru, kalau anak saya dites sama psikolognya, nanti anaknya nggak biasa ketemu orang baru, oh itu biasanya hal gitu nggak akan efek, itu biasa psikolog, biasa engagement dulu, nggak tiba-tiba anaknya duduk langsung dites, itu kan enggak. Tapi ini saya bicara konteks mana sih yang memang IQ itu akan berubah, itu ya seperti tadi ya, misalkan kayak dia emotional state-nya memang beda banget, karena dia pasti butuh sesuatu yang penanganan emosional dulu, baru kita bisa lihat kognitifnya lebih jauh gitu. Nah, terus peningkatan, baru kalau udah bicara berubah nggak berubah udah terjawab, baru saya bisa jawab gimana apakah IQ itu bisa ditingkatkan gitu ya. Balik lagi, ingat kan tadi contoh pemain tenis ya. Tadi pemain tenis sengaja saya bawa karena memang basisnya adalah saya ingin menekankan ketika Anda mendapatkan hasil IQ, tugasnya Anda balik lagi bukan untuk meningkatkan per aspeknya gitu. Tapi bagaimana Anda mengaktifkan semua proses potensi-potensinya dia supaya performance belajarnya dia yang optimal. Jadi bukan kemampuan kognitifnya di naik turun, tapi performance belajarnya. Jadi, sama kayak pemain tenis tadi, bukan tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tapi teknik-tekniknya dia dalam megang raket, gimana cara dia jaga stamina-nya dia, itu yang dibangun supaya performance tandingnya bagus. Sama juga dengan kemampuan kognitif anak-anak. Oh, gimana cara dia menghandle. Makanya kalau dalam tanya jawab gitu biasanya dengan orang tua, ada beberapa anak ada beberapa kasus anak kelihatannya ada yang kurang, tapi anaknya nilainya oke-oke aja, lempeng-lempeng aja. Oh, berarti nggak benar dong. Loh, belum tentu. Artinya anak-anak tanpa sadar, ada beberapa anak yang mereka menemukan cara belajar mandirinya untuk memanfaatkan kekuatannya dia dan menangani kesulitannya dia. Mungkin Anda sebagai orang tua pernah merasakan pengalaman itu ketika dulu belajar. Anda tanpa sadar tahu, oh, saya memang lagi jago sini, maka saya akan melakukan ini. Itu strategi Anda untuk mengoptimalkan kemampuan Anda. Dan tanpa sadar Anda sekarang menjadi di titik ini, menjadi performance Anda maksimal. Nah, itulah yang dimaksud dengan gunanya kita tahu profil kognitif, bukan untuk meningkatkan profilnya, tapi meningkatkan performance belajarnya. Mungkin itu penjelasannya, Jeng. Oke. Nah, jadi tadi sebenarnya nilai IQ-nya masih bisa dinaikkan atau ditingkatkan tergantung stimulusnya begitu ya, Bu Diana, tentunya dengan masih dalam batasan psikometri gitu. Dan jika
ini pengetesan IQ dilakukan secara berkala, misalkan setahun atau 3 tahun sekali, tentunya yang dipakai adalah hasil yang paling terakhir. Betul begitu, Bu Diana? Iya. Kalau saya sarankan sih gitu ya, kalau misalkan, oh ini juga ini Jadi bukan yang paling tinggi gitu ya? Jadi misal dia, ngetes 3 tahun berturut-turut, saya maunya ngambil yang paling tinggi, nggak gitu ya, Bu, ya? yang paling tinggi yang pentingnya pertama atau bulan. Jadi kalau saya mungkin menekankannya begini, pertanyaan ini juga akan mungkin di benak ayah dan bunda. Jadi tes IQ itu kapan sih diambilnya? Gitu. Setiap bulan, 6 bulan sekali, tahun sekali, 3 tahun sekali gitu ya. Kalau dari secara akademiknya tahun 1 tahun sekali baru boleh diambil lagi. Jadi kalau tahun ini Anda ambil, Anda baru boleh ngambil lagi tahun kemudian. Kenapa? Gitu. Karena jangan-jangan, apalagi kalau anak Anda kemampuan kognitifnya luar biasa, dia masih ingat loh soalnya apa. Jadi nggak fair. Akhirnya yang diukur adalah pembelajaran dia, tapi bukan potensinya dia. Itu yang dihindari. Kenapa setahun sekali? Maksimal minimal 1 tahun kemudian baru dites. Tapi apakah perlu 1 tahun sekali? Tergantung kebutuhan Anda apa, tergantung tujuan Anda datang untuk tes kognitif itu apa. Kalau Anda ingin lihat profilnya, saya pengen tahu gitu, 3 tahun sekali enough. Saya biasa patokannya di jenjang pendidikan, kelas 1, kelas 4, pindah ke SMP atau SMA gitu. Jadi kayak jenjang-jenjangnya aja. Itu pun biasanya kalau udah SMP, SMA, udah kognitifnya ditandem sama tes minat untuk tes bakat minat. Tapi kalau profil doang, ya itu udah cukup tuh. Jeda 3 tahun tuh udah enough lah untuk kita ngecek. Terus kedua, Anda seberapa butuhnya Anda. Jangan Anda ngetes tapi nggak dikerjain rekomendasinya. Itu lebih pentingnya itu adalah di rekomendasinya. Jadi bukan hasilnya cuma grafiknya aja, tapi dalam tes kecerdasan itu biasanya psikolog pasti kasih tahu rekomendasi strategi belajarnya. Nah, itulah yang diolah, itulah yang dipelajari, itulah yang didiskusikan entah dengan psikolognya langsung atau dengan pendidik atau guru-guru. Biasanya guru-guru akan ngerti, gitu ya. Oh, ini bisa kok kami lakukan, ini saya ngerti. Gitu, kalau Anda melakukan komunikasi itu, 3 tahun sekali itu enough. Tapi kalau Anda tidak melakukan rekomendasi, setiap tahun pun itu terasa tidak cukup. Dan tidak terasa progresnya, karena fokusnya Anda adalah balik lagi tanpa sadar mungkin di angkanya. Bukan pemakaian atau pemanfaatan dari profilnya itu. Jadi mungkin jawaban saya penjelasannya di sana. Gitu. Tolong Ibu Diana untuk menutup acara ini, untuk memberikan encourage, karena di keadaan sekarang ini kan orang tua menemani anaknya belajar. Bagaimana sih caranya dengan pengetahuan yang kita dapat hari ini untuk tetap mendampingi anak dan juga mendapatkan hasil yang optimal gitu, tanpa harus kepusingan sendiri gitu. Gimana? Ya. Silakan. Oke, saya tutup. Berarti sebenarnya slide yang andalan saya ini bisa saya keluarkan lagi gitu ya. Ini slide kesayangan saya loh, ayah dan bunda. Oke, jadi ini balik lagi. Supaya lebih ingat lagi, mungkin saya ambil slide yang terakhir ini. Karena ini merangkumkan semuanya. Jadi pedoman 4 ini adalah pedoman terakhir gitu ya. Selalu ingat peran kita. Kalau dari awal ayah dan bunda ikutin sesi-sesinya itu, saya mencoba leading the knowledge gitu ya. Leading the experience untuk bisa lebih mendalam memahami anak gitu ya. Nah, di part sesi ini yang saya sangat tekankan itu adalah saya mengambil kata-kata Kevin McGraw, not how smart your child, but how your child smart gitu ya. Jadi ketika kita mau memahami kognitif anak, itu sebenarnya tanpa sadar kita juga akan memanusiakan anak-anak kita dan memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya dia. Kadang-kadang kebutuhan yang kita anggap, jadi yang kadang-kadang kita punya persepsi nih, oh anak ini butuh ini, tapi jangan salah, ternyata belum tentu kebutuhan dia. Nah, dengan adanya kita paham profil kognitif ini, saya berharap banget orang tua bisa tahu ya, bahwa kuncinya adalah pahamin profilnya, screening aja proses-prosesnya,
anak ini kekuatannya mana, kelemahannya, dan pikirkan strateginya. Kalau pengen tahu dan ingat-ingat lagi, bisa ngecek di sesi keempat. Saya ada kasih beberapa contoh-contoh kegiatan-kegiatan, dan itu sebenarnya mengarah pada kemampuan-kemampuan yang mana. Nah, tinggal dari situ Anda kembangkan. Mungkin kalau harapan Anda bisa, nanti si Diana mungkin contoh-contoh lebih dalam. Saya merasa dengan adanya sesi ini, saya sangat berharap pengetahuan itu sudah ada, gitu. Dan itu akan guidance Anda untuk nanti searching di internet, diskusi sama guru, diskusi dengan psikolog, diskusi dengan rekan kerja atau dengan apa, tapi juga dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan itu akan membantu searching-nya Anda, membantu proses research-nya Anda. Itu akan jauh lebih tajam terhadap anak-anak, karena sesuai dengan keunikan anak-anak Anda. Oke, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya weekend ini, meluangkan waktu ini udah hampir 2 jam bersama saya dan juga rekan-rekan saya dari MCI. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Diana. Bisa istirahat makan siang dulu. Oke. Nah, untuk ayah bunda yang masih mau